Priok cepat bangkit. Dia hendak kembali memegangi Citra, tapi dia malah terpaku melihat gadis itu berdiri membelakangi, lalu pelan-pelan menoleh hingga kepalanya melintir ke arah sebaliknya. Kemudian berucap lirih, "Apa jadinya jika orang yang kamu sayangi ternyata menyimpan rahasia? Bukan rahasia biasa, tapi rahasia yang memakan banyak korban jiwa." "Yuk, Priok, ayo pulang!" Citra berteriak nyaring di tepi lapangan sekolah. Sekumpulan anak laki-laki berseragam putih abu-abu seketika menengok bersama, termasuk Priok yang merasa namanya dipanggil. "Yuk, Doromu itu nyariin," ejek salah satu dari mereka. Priok melambaikan tangan ke arah Citra, lalu pamit pada teman-temannya, kemudian berlari melintasi lapangan menghampiri gadis itu. Katanya mau latihan nari, kok nggak jadi? Citra cuma merengut, berbalik badan, lalu melangkah tanpa bicara. Pria mengikutinya sambil geleng kepala. Dia tahu kalau Citra begitu, itu tandanya gadis itu sedang mengambek. Keduanya sampai di parkiran motor. Pria menghampiri motor bututnya, lalu setengah mati berusaha menghidupkannya, tapi dia kesulitan. "Cepetan yuk, lagian motor butut begitu masih dipelihara saja sih." Citra bersungut kesal sambil menghentakkan kaki. Pria tersenyum kecut. Kalau orang lain yang bicara begitu, mungkin sudah dia damprat. Tapi ini Citra, orang yang mesti dia jaga perasaannya. "Sabar Cit, biasanya juga nggak begini," ucap Priok. Seolah kasihan pada tuanya, sang motor akhirnya menyala dengan suara memegahkan telinga. Tanpa menunggu lama, kedua anak SMA itu pergi berboncengan meninggalkan sekolah. Sepanjang perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Namun, Priok tak tahan terus-terusan begitu. "Kenapa sih, Cit?" Priok sedikit menoleh sambil menjaga pandangannya tetap ke arah jalan. Citra mendengus, lalu berteriak di antara deru suara angin. "Dina, gak bosan-bosannya dia tanya-tanya soal kamu. Ganggu banget, bikin kesel saja," ucap Citra kepada Priok. Priok seketika paham, laki-laki karena Diana, teman sekelas Citra yang sering titip salam. Banyak yang bilang kalau Dina suka pada Priok, tapi selama ini Priok acukan. Dalam hati Priok cuma ada satu nama, yaitu Citra. Tak ada yang lain. Tapi Priok merahasiakannya dari siapapun, termasuk Citra sendiri. Priok sengaja memendam rasa itu dalam-dalam karena merasa dirinya tak pantas. Lagi pula, bagaimana bisa dia mengharap cintanya bakal berbalas? Baginya, perasaan itu bagikan cinta terlarang. Dia hanyalah anak supir dan pembantu, sedangkan Citra anak semata wayang dari Pak Cipto, majikan dari kedua orang tuanya sendiri. Priok dan orang tuanya berhutang budi pada Pak Cipto. Dulu waktu Priok masih balita, keluarganya hidup susah, sampai akhirnya bapaknya bertemu dengan Pak Cipto yang menawari pekerjaan sebagai sopir, sementara ibunya ditawari jadi pembantu. Lalu mereka diberi tempat tinggal yang ada di belakang rumah megah keluarga itu. Sebuah rumah mungil yang terpisah, gratis, tanpa dipungut biaya. Dan sejak saat itu, bertahun-tahun mereka mengabdi sebagai bentuk balas budi. Hutang budi itu kian mendarah daging, kala Pak Cipto menanggung semua biaya sekolah Priok sejak SD. Bahkan, Priok selalu dimasukkan ke sekolah yang sama dengan Citra, karena usia keduanya yang kebetulan sebaya. Biar Priok bisa menjaga Citra, begitu alasan Pak Cipto. Tiba di depan rumah, Bu Prapti datang tergopoh-gopoh membukakan pintu gerbang. Citra langsung masuk tanpa ucapan sepatah kata pun. "Mbak Citra kenapa ya?" Bu Prapti bingung melihat Citra yang berlalu dengan wajah ditekuk. Priok mencium tangan ibunya, lantas mengangkat bahu. "Gak tahu Bu, lagi kesel katanya," ucap Priok kepada ibunya. "Kesel kenapa? Jangan bilang kalau gara-gara kamu," ucap ibunya. "Enggak Bu, dia kesal sama temannya," jawab Priok. "Oh alah, ya sudah, kamu ganti baju terus makan ya, nanti langsung pangkas tanamannya," ucap ibunya. Priok pun mengangguk. Bu Prapti masuk ke dalam, sementara Priok mendorong motornya menuju area belakang, lalu memarkirkan di depan bangunan mungil, tempat di mana dia dan keluarganya selama ini tinggal. Selesai ganti baju, Priok makan tergesa-gesa. Dia tak mau ibunya menunggu. Dia tahu ibunya banyak pekerjaan, dan memangkas tanaman sudah jadi salah satu tugasnya demi meringankan beban ibunya.
Masih kesal? Tanya Priok sambil tangannya sibuk membabat rumput. Sementara Citra yang berdiri di dekatnya masih saja merengut. Iyalah, lagian ngapain sih dia tanya-tanya terus? Nggak jelas banget, sok kecakepan lagi, ucap Citra. Priok cuma mengangkat bahu. Dia tahu kalau dia tak perlu menjawab. Kejadian ini sudah sering berulang. Citra merasa terganggu oleh Dina yang terus menerornya dengan segala macam pertanyaan. Lalu terdengar suara klakson mobil yang dibunyikan. Priok bergegas membukakan pintu gerbang itu, membiarkan mobil mewah masuk pelataran parkir berjajar di samping 2 buah mobil lainnya. Pak Agus keluar dari balik kemudi, lalu membuka pintu belakang agar majikannya bisa turun. Pak Cipto pun keluar dari dalam mobil dan langsung heran melihat putrinya ada di situ. Kamu nggak latihan nari? Ucap bapaknya. Enggak, lagi males, jawab Citra sekenanya. Pak Cipto cuma geleng kepala, lalu beralih pada Pak Agus. Gus, barang-barangnya langsung bawa ke belakang ya, suruh Pak Cipto kepada Pak Agus. Iya Pak, baik. Pak Agus lalu meminta anaknya untuk membantu. Yuk, bantuin bapak ya, suruh Pak Agus kepada Priok. Tanpa banyak cakap, Priok mengeluarkan barang-barang dari bagasi, kemudian membawanya mengikuti langkah bapaknya. Setelah itu, dia kembali ke halaman depan di mana Citra masih berdiri di situ. Daripada bengong, mending bantuin aku, Cit. Priok pun mengejek, yang langsung disambut Citra dengan wajah sengaja dijelek-jelekkan, tanda menolak. Mbak Citra dipanggil bapak. Bu Prapti datang memanggil di ambang pintu. Citra pun bergegas masuk meninggalkan Priok. Sejenak, Bu Prapti diam memandangi putranya yang tengah sibuk memangkas dedaunan. Priok adalah harapan keluarga. Anak itu tumbuh menjadi anak yang patuh dan pendiam. Priok sadar akan siapa dirinya. Kondisi keluarganya tak memungkinkannya untuk busungkan dada. Tapi Priok tak pernah protes apalagi mengeluh. Dia tahu kalau banyak keluarga lain yang lebih tak beruntung. Pekerjaan orang tuanya sebagai sopir dan pembantu jelas lebih terhormat ketimbang jadi pengemis atau gelandangan. Yuk, nanti kalau sudah selesai antar ibu beli kembang ya, teriak Bu Prapti dari tempat berdirinya. Priok sejenak menghentikan gerakan memotongnya demi menoleh dan mengangguk. Sang ibu tersenyum lalu berbalik pergi meninggalkan Priok yang lanjut bekerja. Namun pikirannya jadi melayang kemana-mana. Hampir setiap hari, Priok mengantar ibunya membeli kembang. Bukan kembang biasa, tapi kembang sedap malam yang akan disusun bersanding dengan dupa dan wewangian untuk diletakkan di dalam sebuah kamar kosong. Konon katanya, kamar itu dulu adalah kamar Pak Cipto dan Ibu Sundari. Sebelum akhirnya kamar itu sengaja dikosongkan, sejak Ibu Sundari hilang secara misterius 15 tahun yang lalu. Dan hingga kini tak diketahui keberadaannya. Sejak dulu tak sembarangan orang diizinkan Pak Cipto masuk ke kamar itu. Bahkan Citra sekalipun. Hanya Bu Prapti yang diizinkan masuk untuk menaruh kembang yang baru menggantikan kembang yang lama di dalam kamar yang pintunya selalu tertutup rapat itu. Citra pernah bilang kalau kembang sedap malam itu adalah kesukaan ibunya. Citra juga bilang kalau menurut bapaknya, ritual menaruh kembang itu syarat akan makna. Makna yang pertama tentu saja sebagai ungkapan rasa cinta pada sang ibu. Makna yang kedua adalah sebagai bentuk ikhtiar agar ibunya yang hilang bisa kembali. Dan makna yang ketiga sebagai lambang duka bila mana ibunya ternyata sudah meninggal. Priok pernah menanyakan kebenaran Citra itu pada kedua orang tuanya. Tapi Pak Agus dan Bu Prapti tak pernah memberi jawaban yang memuaskan. Mereka hanya mewanti-wanti agar Priok tak perlu banyak tanya. Aneh, tapi begitulah adanya. Selepas Isya, terdengar suara gaduh dari dalam rumah Citra. Priok yang sedang mengerjakan tugas jadi terusik lalu terdiam sambil pasang telinga. Sejenak dia menyimak. Sayup terdengar suara orang menggeram-geram dibarengi suara Pak Cipto yang entah berkata apa. Priok kerenyitkan dahi. Sesaat menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya ibunya datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Yuk, ayo cepat bantu Pak Cipto, Bu Prapti berkata dengan wajah pucat ketakutan. Ada apa, Bu? Tanya Priok yang jadi ikut-ikutan panik melihat ibunya seperti itu. Sudah, jangan banyak tanya. Ayo cepat. Bu Prapti menggamit tangan Priok
yang hanya bisa membuntuti dengan hati penuh tanya, ini ada apa? Sebentar saja, keduanya sudah masuk ke dalam rumah Citra. Tapi di situ, Priok malah melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Di ruang tamu, Citra tengah kejang-kejang, tangan tertekuk dengan jari-jari yang cekiting. Matanya mendelik putih, sementara mulutnya menggeram dengan gigi yang berkemelutuk. Pak Cipto yang tengah memegangi Citra langsung memberi perintah begitu melihat Priok dan ibunya datang. "Ti, kamu pegangi kepalanya. Kamu pegangi kakinya. Awas, jangan sampai lepas." Priok dan ibunya cepat-cepat menuruti titah Pak Cipto. Keduanya kini telah siap pada posisinya masing-masing. Sementara Pak Cipto dibantu Pak Agus memegangi kedua tangan Citra. Mendadak, Citra menggelincang hebat. Saking hebatnya, sampai membuat semua orang jadi kewalahan. Sekuat tenaga mereka berusaha memegangi, tapi mereka malah terpental akibat kalah tenaga. Bruk! Priok cepat bangkit. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka hendak kembali memegangi Citra, tapi malah terpaku melihat Citra berdiri membelakangi, lalu perlahan-lahan menoleh hingga kepalanya melintir ke arah sebaliknya. Citra berucap meski dengan posisi kepala yang tak masuk akal. Pak Cipto nampak terkejut, namun belum sempat dia bereaksi, Citra sudah terkulai lemas lalu ambruk ke lantai. Pak Cipto cepat-cepat membawa Citra masuk ke dalam kamarnya, dibantu Pak Agus. Sementara Bu Prapti dan Priok mengekor di belakang. Citra direbahkan di atas kasur. Kini dia tenang bagai bayi yang tertidur. Padahal tadi dia tak ubahnya seperti binatang yang sedang disembelih. Pak Cipto memeriksa leher Citra, meraba dan mengusapnya di beberapa bagian. Wajah lelaki itu tampak lega saat mengetahui kalau leher putrinya itu baik-baik saja, padahal tadi melintir serupa patah. Sejak dia memandangi Citra, lalu beralih pada Pak Agus, Bu Prapti dan juga Priok. "Saya minta kalian rahasiakan kejadian ini. Tak boleh ada yang tahu termasuk Citra sendiri. Paham?" Ketiga orang itu mengangguk. Mereka lantas diminta untuk pergi. Setibanya di tempat mereka, Pak Agus langsung termenung. Begitu pula Bu Prapti. Priok tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Citra kenapa, Bu? Kepalanya sampai melintir begitu?" ucap Priok. Bu Prapti hanya menggeleng, lalu melirik ke arah Pak Agus seolah minta agar suaminya itu yang menjawab. "Bapak sama Ibu juga tidak tahu, Yok. Tapi sebaiknya kita tidak usah membicarakannya," ujar Pak Agus. Priok pun menghela napas. Dia tak mungkin membantah bapaknya, apalagi Pak Cipto tadi juga berpesan seperti itu. Tapi dalam hati dia khawatir. "Yok, ayo berangkat, udah siang." Teriakan itu membuat Priok nyaris tersedak. Ditenggaknya air minum, lalu buru-buru keluar. Nampak Citra yang tengah berdiri dekat motornya sambil bertolak pinggang. "Ayo cepat, lelet banget sih. Jam pertama nanti pelajaran matematika. Kamu tahu kan Pak Rusdi itu galak. Aku gak mau kena omel gara-gara terlambat," hardik Citra sambil melotot. Priok pun terpaku. Citra terlihat manja dan cerewet seperti biasanya. Padahal tadi malam dia baru melewati peristiwa yang menegangkan. Tadinya Priok pikir kalau hari ini Citra tak masuk sekolah. Tapi gadis itu kini ada di hadapannya sambil betentengan. "Karyo buluk, ayo, kok malah bengong?" Citra menggeretak hendak memukul. Priok tergugah lalu buru-buru menyalakan motornya. Untungnya pagi ini motornya tak berulah. Sepanjang jalan Citra terus nyerocos, minta agar Priok lebih cepat melajukan motornya. Priok sama sekali tak marah. Sikap Citra yang begitu justru membuat kekhawatirannya sejak malam sedikit terkikis. Sampai di sekolah, Citra langsung melesat berlari menuju kelasnya. Priok hanya terpaku memandanginya. Citra pagi ini benar-benar membuatnya tak habis pikir. Seharian di sekolah, Priok lebih banyak diam. Hatinya tak tenang. Meski pagi ini Citra terlihat normal, namun kejadian semalam tak bisa begitu saja diabaikan. Priok yakin semalam Citra kerasukan. Kejang-kejang seperti itu sama sekali bukan penyakit ayan, apalagi sampai kepalanya melintir. Sepulang sekolah, Priok menunggu Citra dekat lapangan seperti biasanya. Tapi bukannya Citra yang muncul, malah Dina yang melambaikan tangan di kejauhan, lalu melangkah menuju ke arahnya. Aduh, dia lagi. Priok sengaja palingkan wajah seolah tak melihat. Dia malas kalau harus meladeni Dina.
di saat pikirannya sedang tak tenang. Sebenarnya tak ada yang salah dengan Dina. Dia manis, kulitnya putih bersih, rambutnya pun indah bergelombang. Tapi Priok tak suka dengan sikap Dina yang agresif. Sementara dia cenderung pemalu dan tak pandai berbasa basi. Obrolannya dengan Dina selalu berjalan satu arah. Dia lebih banyak diam, sedangkan Dina tak henti cari perhatian. "Yuk, nunggu Citra." Dina tersenyum sembari menyisir rambutnya dengan 5 jari. Pria mengangguk pelan. Lalu Dina mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. "Aku punya coklat, Yok. Kamu mau nggak?" ucap Dina kepada Priok. Priok bingung harus bagaimana. Sementara Dina menyodorkan sekotak coklat dan menunggu untuk disambut. Tapi tiba-tiba Citra pun datang lalu menarik tangan Priok. "Ayo, bapak bilang suruh cepat-cepat pulang," ucap Citra kepada Priok. Priok pun lega. Dia merasa terselamatkan. Tak lama kemudian keduanya sudah pergi berboncengan, diiringi tatapan mata Dina penuh rasa iri. "Tadi Dina kasih apa?" Citra dekatkan mulutnya agar suaranya bisa didengar telinga Priok yang tertutupi helm. Dia ngasih coklat. Tadinya mau aku ambil, tapi takut kamu minta," teriak Priok sengaja berkelekar di tengah suara bising jalan raya. Sebuah cubitan kecil mendarat di pinggang Priok. Sakit, tapi malah membuat darah Priok jadi berdesir. Senyumnya terkembang, matanya melirik spion demi bisa melihat wajah Citra yang cemberut di balik punggungnya. Seandainya Citra bukan anak Pak Cipto, ingin sekali Priok mengajaknya keliling naik motor, lalu mampir makan bakso dekat alun-alun. Seandainya Citra gadis biasa, Priok akan suka rela menyisakan uang jajannya agar bisa mengajak Citra nonton film horor. Tapi semua itu hanyalah andai-andai. Kenyataan justru berkata lain. Citra bagaikan bintang di langit yang hanya bisa dikagumi tanpa bisa digapai. Dia tak ubahnya putri raja di atas menara gading. Ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka. Jurang yang tak pernah bisa Priok seberangi, meski dia sekuat tenaga melompat. Tapi Tuhan sayang pada Priok. Setidaknya untuk saat ini, tanpa diduga, Citra malah minta belok ke arah alun-alun agar mereka bisa duduk sebentar di sana. Priok pun sumringah. Angan-angannya terwujud meski dengan cara yang berbeda. "Yok, aku semalam mimpi buruk," Citra berkata serius sesaat setelah mereka duduk di warung es kelapa persis di tepi alun-alun. Priok seolah tak tertarik dengan ucapan itu, lalu menanggapi ala kadarnya sambil asik menggigiti es batu. "Mimpi buruk apa emang?" tanya Priok. Citra menghela napas lega, lalu berucap pelan. "Semalam aku mimpi ada di tengah hutan. Di situ ada bapak, ada kamu juga," jawab Citra kepada Priok. Priok seketika kernyitkan dahi. Benaknya berpikir, apa itu yang dirasakan Citra tadi malam? Itu mah mimpi biasa, bukan mimpi buruk. Priok coba redam suasana tegang yang mulai tercipta. Citra menggeleng tanda tak sepakat. "Enggak, Yok. Dalam mimpi itu bapak menggendong bayi. Lalu tiba-tiba bapak memotong leher bayi itu. Kemudian minta aku minum darahnya." "Ah, apa? Serius, Cit? Nyeremin banget sih." Priok seketika terperangah. Citra mengangguk. Diaduk-aduknya es kelapa dalam gelas yang mengembun. Baru kali ini Priok melihat Citra begitu khawatir. Gadis itu nampak rapuh. Ingin sekali Priok memeluk Citra, lalu membelai-belai rambutnya agar gadis itu merasa terlindungi. "Sudah, gak usah dipikirin, Cit. Cuma mimpi." Priok sengaja mencibir, berharap Citra langsung marah. Dia lebih suka mendengar Citra ngomel ketimbang melihat gadis itu gundah. Citra menatap wajah Priok lekat-lekat, yang ditatap malah jadi salah tingkah. "Yok, kalau misalnya nanti ada apa-apa, kamu bakal ada buat aku kan?" tanya Citra tiba-tiba. Priok menelan ludah. Pertanyaan Citra yang aneh seketika membuat tenggorokannya tercekat. Dia mau minum, tapi gelasnya sudah kosong. Ngomong apaan sih? Hanya itu yang Priok bisa ucapkan, karena tak tahu mesti menjawab apa. Suasana canggung seketika membuyar oleh ponsel Citra yang berdering. Ada nama bapak yang muncul pada layarnya. Citra pun segera menjawab panggilan itu. "Iya Pak, kenapa? Kamu kemana nak? Kok belum pulang?" tanya Pak Cipto di seberang sana. "Iya ini Pak, lagi cari buku sama Priok. Ini juga sudah mau pulang kok."
sahut Citra sengaja berbohong, lalu mengakhiri pembicaraannya. Ayo, bapak sudah nyariin, ujarnya kemudian. Priok pun mengiyakan. Namun dalam hati masih terngiang-ngiang pertanyaan Citra tadi. Kenapa tiba-tiba dia bertanya seperti itu? Sebulan berlalu tanpa terasa. Peristiwa kesurupan Citra mulai terlupakan meski masih menyisakan banyak pertanyaan. Keluarga Citra telah kembali pada kesehariannya. Begitu pula keluarganya Priok. Sampai pada malam itu, tepat bulan purnama, selepas maghrib, Priok diminta Citra untuk membantunya membuat PR. Priok tak pernah menolak. Dengan senang hati, dia melakukannya, meski akhirnya malah dia mengerjakan PR, sedangkan Citra cuma ongkang-ongkang kaki. Yok, kamu beneran gak suka sama Dina? Tanya Citra yang duduk di belakang Priok sembari memainkan ponsel. Priok seketika menoleh dengan wajah cemberut. Aduh Cit, kita kan lagi belajar. Ngapain sih bahas yang begituan? Jawab Priok. Ya aku kan penasaran Yok. Siapa tahu kamu akhirnya suka sama dia. Jawab Citra. Memangnya kalau aku jadi suka, terus kenapa? Tanya Priok kembali. Ya gak apa-apa Yok, tapi itu tandanya kamu cowok pelin-pelan. Awalnya bilang gak suka, tapi akhirnya nyosor juga. Dasar kucing garong. Citra mencibir dekat wajah Priok. Priok cuma menggeleng kepala, lalu kembali fokus pada buku-buku yang ada di hadapannya. Andai Citra tahu perasaannya, mungkin pertanyaan tadi tak perlu terlontarkan. Hingga pada satu momen, sudut mata Priok tak sengaja melihat bayangan yang berkelebat keluar dari kamar kosong melesat menembus dinding. Cit, kamu lihat gak barusan? Tanya Priok sambil menunjuk tanpa menoleh ke arah Citra. Matanya terus menatap ke arah mana bayangan tadi melintas. Tapi bukan jawaban Citra yang Priok dapat, melainkan suara geraman. Priok spontan menoleh dan langsung kaget mendapati Citra tengah kejang-kejang dengan mata mendelik putih. Astaga, Citra, kamu kenapa? Ucap Priok. Citra tak menjawab. Tubuhnya menggelepar sambil menjabak-jabak rambutnya sendiri. Sementara mulutnya tak henti-hentinya menggeram dengan air liur yang meleleh membasahi pipinya. Priok spontan berteriak. Pak Cipto, Citra Pak, teriak Priok. Yang dipanggil segera keluar dari dalam kamar dan langsung terkejut melihat putrinya gelojotan di lantai. Lalu muncul Pak Agus dan Bu Prapti yang datang tergopoh-gopoh. Ya Allah, Mbak Citra. Bu Prapti memakai ketakutan, sementara Pak Agus nampak bingung meski berbuat apa. Bantu saya pegangi dia. Pak Cipto memberi perintah pada Priok dan kedua orang tuanya. Mereka pun menurut, sedangkan Pak Cipto memegangi tangan Citra demi mencegah putrinya itu menjambaki rambut. Citra berontak makin liar. Tubuhnya menggelinjang tak karuan, sementara setiap orang setengah mati berusaha memegangi. Namun sama seperti kejadian tempo hari, gerakan Citra semakin tak terkontrol hingga Pak Cipto dan yang lainnya malah terpental tercerai-berai. Pak Cipto lekas bangkit, namun lelaki itu minta agar yang lainnya sedikit menjauh saat melihat Citra bangun, lalu berdiri kaku sembari menunduk dalam-dalam. Untuk sesaat tak ada yang bergerak ataupun bersuara. Mereka hanya menatap Citra yang kemudian berucap sembari menunjuk tegas ke arah Pak Cipto. Lagi-lagi Pak Cipto terkejut, sementara yang lain hanya bisa terheran-heran. Namun setelah itu, Citra terkulai lemas lalu terkapar di atas permadani. Priok tertegun, ini ada apa? Sudah 2 kali Citra begini. Namun mata Priok malah tertuju pada kamar kosong di mana bayangan tadi melintas. Dek. Seketika dada Priok berdegup keras. Jantungnya serasa mau lepas saat melihat sosok hitam yang berdiri di sana lalu menghilang. Sejak saat itu, bulan purnama tak pernah lagi sama. Kala sang Dewi Malam bulat sempurna, Citra kejang-kejang sebelum akhirnya terkulai lemas. Ironisnya, Citra sama sekali tak tahu akan hal ini. Justru orang-orang di rumahnya yang lebih tahu, namun sengaja merahasiakannya. Sebenarnya, Priok sudah gatal ingin memberitahukannya kepada Citra. Baginya, ini bukan perkara main-main. Citra berhak tahu, tapi mulut Priok terkunci oleh larangan Pak Cipto yang tak mungkin dia langgar. Yang membuat Priok tak habis pikir, kenapa Pak Cipto bersikeras merahasiakannya. Bapak dan ibunya pun sama saja. Mereka tak pernah mau membicarakannya.
Keduanya bahkan marah saat Priok bercerita tentang sosok hitam yang waktu itu muncul di depan kamar kosong, serta bayangan aneh yang melesat menembus dinding. Bu Prapti menganggap Priok salah lihat. Pak Agus malah menuduh kalau Priok mengada-ada. "Ngaco aja kamu," begitu katanya, sebelum akhirnya minta Priok berhenti ngoceh. Situasi itu membuat Priok merasa sendirian. Dia merasa ada di sisi yang berseberangan. Muncul rasa iba dan naluri ingin melindungi yang membuat cintanya pada Citra kian bertumbuh. Tapi dia bisa apa? Tangannya seolah terbelenggu. Dia merasa tak berdaya dan hanya bisa berharap kalau Citra akan baik-baik saja. Tapi Priok tak pernah tahu kalau itu adalah awal dari semua malapetaka. Sampai tiba malam 1 Suro. Selepas maghrib, Bu Prapti berbaring dengan kening ditempeli koyo. Sementara suaminya sedari siang pergi mengantar Pak Cipto entah kemana, dan baru kembali esok hari, seperti malam 1 Suro di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum pergi, Pak Cipto mewanti-wanti pada Bu Prapti agar tak lupa membakar dupa dan mengganti kembang seperti biasanya. Bu Prapti, wanita penuh tanggung jawab, meski kurang sehat, dia tetap ingin menunaikan tugasnya. Dia ngoyo hendak membawa kembang dan dupa itu ke kamar kosong. Tapi akhirnya malah sempoyongan, lalu terduduk sambil memegangi kening. "Sudah Bu, istirahat saja. Untuk kali ini biar Priok yang bawa kembangnya ke sana." Priok memandang ibunya dengan rasa iba. Bu Prapti tak sengaja menjawab, hatinya bimbang. Selama ini Priok belum pernah melakukannya, tapi situasi tak memberikan pilihan lain. Lagi pula Pak Cipto sedang pergi, jadi majikannya itu tak bakal tahu. "Ya sudah, tapi jangan gerasa-gerusu. Dengarkan ibu. Ketuk pintunya 3 kali, lalu taruh wadahnya di samping ranjang. Tapi awas, jangan sampai berantakan. Terus kamu bawa kembang yang lama ke dapur." Bu Prapti mewanti-wanti Priok akan tata caranya. Iya Bu, baik, aku ngerti. Ya udah, ibu tiduran saja." Priok lalu mengambil kunci serta wadah berisi kembang dan dupa itu dari tangan ibunya. Sepanjang langkah menuju kamar kosong, dada Priok malah jadi berdebar-debar. Bagaimana tidak? Selama ini dia belum pernah masuk ke kamar misterius itu. Ditambah lagi sosok hitam yang muncul waktu itu membuat Priok merasa nyalinya kini benar-benar tengah diuji. Priok melintasi ruangan tamu. Sekelebat matanya melirik lukisan besar yang tergantung tersendiri pada dinding putih tanpa penghalang. Lukisan satu badan utuh dari seorang wanita cantik. Konon katanya itu adalah sosok Ibu Sundari waktu masih muda. Pakaian adat Jawa yang dikenakannya membuatnya terlihat anggun bak putri raja, indah tapi magis. Sejak dulu, Priok selalu merinding setiap kali melihat lukisan itu. Hasil usapan kuasnya begitu nyata, terutama bagian matanya. Mungkin bila tanpa bingkai, lukisan itu seperti Ibu Sundari yang benar-benar sedang berdiri menatap siapapun yang melihatnya. Sampai di depan pintu kamar yang tertutup, bulu kuduk Priok langsung berdiri. Nyalinya makin redup seiring jantungnya yang keras berdegup. Andai saja bukan demi ibunya, Priok akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal ini. Priok menghela napas, berharap rasa tegangnya berkurang. Tapi rasa takut sudah terlanjur menggerogoti hingga membuat perutnya tergelitik seolah ada kupu-kupu yang tengah menari di dalamnya. Priok mengetuk pintu 3 kali. Tentu saja dia tak berharap ketukannya bakal berbalas. Dia juga tak tahu kenapa meski ada syarat mengetuk pintu, padahal jelas-jelas tak ada siapa-siapa di dalam sana. Priok letakkan sejenak wadah kembang di lantai untuk merogoh kunci dari dalam saku. Namun belum sempat dia memasukkan kunci pada lubangnya, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Bunyi engsel pintu berderit ngilu. Priok terkesiap. Dia benar-benar tak siap. Kepalanya spontan celingak-celinguk entah mencari apa. Tapi kemudian dia sadar, tak ada siapa-siapa di situ kecuali dirinya. Priok meraih gagang pintu, mencegahnya agar tak terbuka semakin lebar. Tapi dari celah pintu yang terbuka, matanya melihat seperti ada orang yang tengah duduk di dalam sana. Priok pun terkejut. Orang itu ternyata Citra yang sedang duduk mengenakan pakaian adat Jawa, sama persis seperti yang dikenakan ibunya dalam lukisan itu. Sejenak, Priok diam dengan batin yang ribut.
bagaimana Citra bisa ada di dalam sana. Lalu kenapa Citra berpakaian seperti itu? Citra, kamu sedang apa di dalam? Tanya Priok setengah berbisik. Tapi Citra hanya diam. Dia tak menjawab apalagi bergeming. Untuk sesaat Priok bimbang, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Lagi pula dia benar-benar ingin tahu apa yang Citra lakukan di dalam sana dengan pakaian seperti itu. Citra, Priok mencoba kembali memanggil. Dia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar bersamaan dengan semerbak aroma dupa yang ikut menyeruak masuk. Langkah Priok terhenti dekat ranjang kayu berukir, sementara Citra masih duduk diam di depan cermin membelakangi Priok. Citra, kamu lagi ngapain di situ? Kok kamu bisa masuk? Kamu gak takut dimarahi bapakmu? Tanya Priok lagi. Citra perlahan menoleh. Priok terkesima. Citra begitu cantik dengan tampilannya yang berbeda. Dia tak ubahnya bidadari yang turun dari kayangan. Gadis itu lantas berdiri, lalu melangkah mendekati Priok yang kini diam seribu bahasa. Mana kembangnya? Tiba-tiba Citra bertanya. Priok terenyak. Untuk apa Citra menanyakan kembang itu? Kembangnya ada di luar, Cit. Priok menjawab ragu-ragu sembari menuju ke arah pintu. Cepat bawa ke sini. Citra memberi perintah dengan suara lembut. Priok pun heran mendengar permintaan itu. Namun dia menurut lalu melangkah keluar dengan hati penuh tanya. Priok mengambil wadah berisi kembang lalu hendak membawanya masuk ke dalam kamar. Tapi baru sampai di ambang pintu, dia terperanjat ketika melihat sosok menakutkan yang berdiri di dalam sana. Allahu Akbar! Priok spontan bertakbir. Wadah kembang di tangannya sampai terjatuh berantakan. Sesaat Priok tak kuasa berpaling. Dia terpaku melihat sosok menakutkan itu. Tubuhnya hitam legam, rambutnya putih panjang terurai hingga menyentuh lantai. Matanya merah menyala menembus sela-sela rambut yang menutupi wajahnya. Nampak sepasang taring yang tersumbul keluar dari sudut bibirnya yang menyeringai. Yok, kamu kenapa, Yok? Priok terenyak spontan menoleh. Ada ibunya yang tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya. Di dalam, Bu. Di dalam ada... Priok tak mampu melanjutkan kalimatnya ketika mendapati pintu kamarnya kini tertutup rapat. Padahal tadi jelas-jelas pintunya terbuka dan sosok hitam berambut putih itu ada di dalam sana. Priok meraih gagang pintu lalu mengguncangnya demi memastikan, tapi pintunya benar-benar terkunci. Kamu ngapain sih? Bu Prapti seketika kernyitkan dahi melihat anaknya yang kebingungan. Namun matanya kini tertuju pada kembang yang berserakan di lantai. Ya ampun, kenapa jadi berantakan begini? Priok tak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia ingin cerita, tapi dia sadar kalau pintu yang kini tertutup rapat hanya akan membuat ceritanya terdengar seperti bualan saja. Tadi pintunya terbuka sendiri, Bu. Aku kaget sampai kembangnya jatuh. Hanya itu kalimat yang akhirnya keluar dari mulut Priok. Bu Prapti langsung geleng-geleng kepala. Yok, ngaku saja kalau kamu sembrono. Lagian kamu itu ya, cuma disuruh bawa kembang begini saja kok malah jadi berantakan. Untung Pak Cipto gak lihat, ucap ibunya. Wanita itu lantas berjongkok, lalu memunguti kembang yang berserakan di lantai. Priok sejenak terpaku, namun akhirnya membantu ibunya membereskan semua kekacauan itu. Beberapa jam kemudian, Priok berbaring sambil melamun dalam kamarnya. Sedangkan ibunya susah tidur sejak tadi setelah minum obat demam. Peristiwa tadi begitu membekas dalam ingatan Priok. Dia yakin kalau tadi dia benar-benar mengalaminya. Namun pintu yang terkunci itu membuat kejadian itu jauh dari logika. Lalu dia teringat pada Citra. Apa dia baik-baik saja? Sosok Citra yang tadi berubah jadi makhluk hitam berambut putih kini mengganggu pikirannya. Kepergian Pak Cipto dan bapaknya yang baru pulang esok hari membuat hati Priok makin tak tenang. Bagaimana kalau nanti ada apa-apa? Akhirnya Priok putuskan untuk pergi ke kamar Citra. Dia belum bisa tidur kalau belum tahu keadaan gadis itu. Meski kejadian tadi masih menimbulkan trauma, tapi keselamatan Citra jauh lebih penting dari segalanya. Priok melangkah hati-hati dari arah dapur, berusaha sebisa mungkin agar langkahnya tak terdengar. Suasana rumah jadi temaram
karena lampu sebagian sudah dimatikan. Priok terus mengendap-endap. Lagaknya sudah seperti maling dengan mata jelalatan mengawasi sekelilingnya. Dia benar-benar khawatir kalau sosok menakutkan tadi tiba-tiba muncul kembali. Priok melangkah menuju kamar Citra yang ada dekat ruang tamu. Tapi langkahnya malah terhenti saat melihat Citra yang tengah berdiri mematung persis di depan pintu kamar kosong. Sejenak Priok diam terpaku. Dia ragu, apakah itu benar-benar Citra? Bukan apa-apa, Citra tadi berubah jadi sosok yang menakutkan. Priok takut kalau terulang kembali kejadian yang sama. Tapi Citra yang ini tak mengenakan pakaian Jawa. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong seperti kesehariannya. Hal itu membuat Priok akhirnya beranikan diri untuk menghampirinya. "Cit, kamu lagi ngapain?" tanya Priok setengah berbisik. Dia sengaja menjaga jarak agar siap dengan segala kemungkinan. Tapi Citra tak menggubris. Dia tetap saja diam terpaku memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Priok beranikan diri mendekat walau dadanya jadi berdebar-debar. Pelan-pelan dia menjulurkan tangannya menepuk pundak Citra. Citra. Citra seketika tersadar. Dia menoleh dan nampak gelegapan melihat Priok yang ada di belakangnya. "Kamu lagi ngapain di sini? Aku panggil-panggil, kamu gak dengar?" tanya Priok. Citra hanya menggeleng. Dia sebenarnya ingin cerita kalau tadi dia mendengar suara yang memanggil-manggil dirinya. Tapi dia yakin kalau Priok tak bakal percaya. Priok memandangi Citra dari atas kepala sampai tapak kaki. Citra merasa tak nyaman dan terintimidasi oleh tatapan mata Priok yang penuh selidik. "Kenapa sih?" tanya gadis itu. "Kamu gak apa-apa? Gak merasa ada yang aneh gitu?" Priok malah balik bertanya. "Aku gak apa-apa kok, kenapa sih kamu tanya begitu?" tanya Citra. "Enggak, tadi aku lihat kamu." Priok langsung hentikan kalimatnya. Tapi Citra sudah terlanjur penasaran. "Kamu lihat apa?" Citra mendesak Priok yang kini jadi gugup. Enggak ada apa-apa." "Ya sudah, aku mau tidur, kamu juga tidur sana." Priok lalu berbalik pergi. Tapi kini hatinya tenang melihat Citra baik-baik saja. Sementara Citra yang ditinggal masih diam terpaku. Dia masih penasaran dengan suara yang tadi memanggilnya hingga membuatnya bagai terhipnotis. Lantas dia sadar kalau dia tinggal sendirian di situ. Tengkuknya jadi merinding. Dia pun bergegas kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan dirinya dari balik gelagapan. Sementara itu di tempat lain, Pak Agus menghentikan laju mobil persis dekat batu besar di tepi jalan yang membelah hutan. Sudah sering dia mengantar Pak Cipto ke tempat itu, tapi tetap saja dia merinding dengan suasana sepi yang jauh dari keramaian. Pak Agus pun keluar dari balik kemudi, sementara majikannya turun dari kursi belakang sembari merapikan pakaiannya. "Gus, seperti biasa, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana," Pak Cipto berpesan sebelum melangkah masuk ke dalam hutan, lalu hilang di telan kegelapan. Pak Agus memandang ke arah majikannya pergi. Bersamaan itu pula muncul kembali segala pertanyaan dalam benaknya. Sudah bertahun-tahun berlalu, sudah belasan kali dia datang ke tempat ini. Tapi dia tak tahu apa yang dilakukan Pak Cipto di tengah hutan malam-malam begini. Karena setiap kali datang, dia hanya diminta untuk menunggu majikannya itu hingga kembali. Sebenarnya dia tak mau ambil pusing, meski semua itu terbilang aneh. Namun dia tak mau mencampuri urusan orang yang selama ini begitu dia hormati. Tapi semua itu tak serta-merta memupuskan semua kecurigaannya. Apalagi dia kerap mendengar suara tangisan bayi dari dalam hutan sana. Bayi siapa itu? Demit atau manusia? Pertanyaan itu begitu mengusik hati. Tapi firasatnya mengatakan kalau itu bayi manusia dan ada hubungannya dengan yang apa dilakukan Pak Cipto selama ini. Akal sehatnya bilang kalau ada sesuatu yang tak benar. Apalagi Pak Cipto kerap mewanti-wanti untuk merahasiakan tempat ini dari siapapun. Lelaki kaya itu bahkan memberi imbalan yang besar sebagai uang tutup mulut. Tentu saja Pak Agus mematuhinya demi rasa hormatnya kepada Pak Cipto. Segala rahasia itu dia simpan rapat-rapat. Dia tak mau mengkhianati orang yang telah berjasa menaikkan derajat hidup keluarganya. Pak Agus berdiri di depan kap mobil.
diambilnya rokok kretek dari dalam saku, lantas membakarnya. Dihisapnya rokok itu dalam-dalam, hingga gembratakan, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Pikirannya menerawang jauh. Sudah terbayang rasa bosan yang akan dia jalani beberapa jam ke depan. Biasanya, dia akan diam di dalam mobil, sambil mendengarkan radio hingga tertidur. Tapi entah mengapa, kali ini dia ingin tetap terjaga untuk beberapa saat. Sudah habis 2 batang rokok, tapi waktu berjalan begitu lambat. Andai saja Pak Cipto mengizinkan untuk pergi, mungkin dia sudah ada di warung kopi ketimbang menunggu di tempat sepi macam begini. Sejenak matanya jelalatan memperhatikan sekelilingnya. Sejauh mata memandang, hanya ada gelap dihiasi suara binatang malam, serta hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin juga yang akhirnya membuat Pak Agus memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Namun baru saja membuka pintu, telinganya mendengar suara tangisan bayi sayup di kejauhan. Suara itu lagi, benaknya bertanya sambil pasang telinga. Hatinya berkecamuk, entah mengapa kali ini rasa ingin tahunya seakan tak berbendung. Sejenak hatinya gamang, lalu akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan demi menuntaskan rasa penasarannya selama ini. Dan baru beberapa langkah saja, gelapnya hutan membuat kakinya terantuk batu, lalu terpeleset tanah berlumut. Dia segera menyalakan senter dari ponselnya demi menerangi jalan, lalu kembali melangkah hati-hati. Lelaki itu terus berjalan menembus hutan gelap dengan jajaran pohon yang kian rapat. Suara tangisan bayi yang terdengar makin jelas, seolah menandakan kalau dia ada di jalur yang benar. Hingga akhirnya langkahnya terhenti beberapa belas meter di hadapan sebuah rumah kayu, dikelilingi jajaran pohon yang berdiri kokoh bagai penjaga. Batinnya bertanya-tanya, kenapa ada rumah di tengah hutan begini? Rumah siapa? Suara tangisan bayi lantang terdengar dari dalam rumah itu. Benak Pak Agus langsung menduga-duga, apakah Pak Cipto ada di dalam sana? Kalau memang iya, lantas apa yang sedang dia lakukan dengan bayi itu? Sejenak Pak Agus meragu, mau lanjut atau berhenti sampai di sini. Namun matanya malah tertuju pada sekumpulan gundukan kecil yang ada di pohon besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Pelan-pelan dia melangkah mendekati pohon itu. Otaknya kini dipenuhi dengan pikiran yang tidak-tidak. Ada rumah di dalam hutan saja sudah membuatnya heran. Ditambah lagi gundukan-gundukan kecil itu terlalu mencurigakan untuk ada di tempat seperti ini. Tak lama dia pun sampai pada tujuannya. Sebentar dia pandangi gundukan-gundukan kecil itu, lalu mulai menghitung dalam hati. Jumlahnya ada belasan dengan posisi acak tak beraturan. Dadanya jadi berdebar-debar, benaknya menduga liar. Apa jangan-jangan, gak mungkin. Tapi ukuran gundukan itu memang pas untuk ukuran seorang bayi. Lalu telinganya mendengar suara Pak Cipto yang tengah mengucapkan sesuatu dari dalam sana. Lamat-lamat terdengar di tengah suara tangisan bayi yang mendadak terhenti seolah dipaksa. Pak Agus tak kuasa menahan diri untuk mencari tahu. Meski batinnya keras melarang, tapi kecurigaannya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia mengendap-endap menghampiri rumah itu, lalu menemukan sedikit celah untuk mengintip. Meski dengan pandangan yang terbatas, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya terkejut setengah mati. Astaga, di dalam sana diterangi temaram cahaya lampu minyak. Pak Cipto tengah duduk bersila di hadapan sosok berambut putih panjang dengan mata merah menyala. Dengan mata merah menyala, tengah menjilati darah dari leher bayi yang kepalanya hampir putus. Gila, ya Allah! Pak Agus memagik dalam hati. Dia benar-benar terguncang. Andai saja dia tak melihatnya sendiri, mungkin dia tak percaya dengan kegilaan ini. Meski merinding, Pak Agus paksakan nyali untuk tetap melihat. Kini makhluk itu menyeringai dengan darah menetes dari kedua taringnya, lalu mencampakkan bayi itu sembarangan ke lantai. Tubuh Pak Agus langsung gemetar, kakinya lemas, nyalinya amblas. Dia lelaki pemberani, tapi apa yang disaksikannya akan membuat siapapun merinding ketakutan. Dia putuskan untuk kembali ke mobil. Cukup sudah kengerian yang dia lihat. Dia juga tak mau majikannya tahu kalau dia sudah mengintip. Tak terbayangkan apa jadinya kalau Pak Cipto sampai memergokinya. Sembari menunduk, Pak Agus mengendap-endap pergi meninggalkan tempat itu. Sesekali dia menoleh ke belakang demi memastikan kalau tak ada yang mengikutinya. Ketika sampai di mobil, tangannya masih gemetar saat membuka pintu.
Dia lalu duduk di balik kemudi dengan dada berdegup keras. Wajahnya pucat, napasnya tersengal tak beraturan. Gila, apa itu tadi? Mengerikan sekali. Lalu dari mana bayi itu berasal? Dia benar-benar tidak mengerti. Rasa penasarannya selama ini terobati oleh sebuah kenyataan yang sungguh tak terbayangkan. Untuk beberapa saat, Pak Agus diam terpaku. Apa yang dilihatnya tadi melekat erat di pelupuk matanya. Lantas dia ingat, sosok itu sama persis seperti yang pernah Priok ceritakan tempo hari. Jadi ternyata selama ini anak itu tak membual. Adegan tadi lantas dia hubung-hubungkan dengan segala kejanggalan yang ada pada diri majikannya selama ini. Pak Cipto selalu menyediakan sesaji di dalam kamar kosong. Lalu setiap malam satu suro, lelaki itu datang ke tempat ini yang ternyata untuk melakukan semacam persembahan bayi kepada makhluk menakutkan tadi. Semua itu akhirnya berujung pada satu dugaan. Apa jangan-jangan selama ini Pak Cipto melakukan pesugihan? Sebuah tuduhan yang tendensius, tapi segala petunjuk sudah sangat menjurus. Pak Cipto orang kaya, bisnisnya menggurita di mana-mana. Setelah apa yang dilihatnya tadi, Pak Agus yakin kalau majikannya melakukan pesugihan dengan sosok menyeramkan tadi sebagai junjungannya. Dan bayi-bayi yang entah dari mana itu asalnya adalah para tumbalnya. Pak Agus lantas teringat akan sosok Ibu Sundari. Jangan-jangan ibunya Citra itu selama ini bukan menghilang. Jangan-jangan wanita malang itu sudah dijadikan tumbal lebih dulu. Ya Tuhan, iya bisa jadi, gumamnya. Seketika hati Pak Agus terbelah dua. Dia ingin berhenti kerja saat ini juga. Dia tak mau mengabdi pada orang gila. Tapi di sisi lain, masih ada anak istrinya yang butuh dinafkahi. Berhenti kerja tiba-tiba juga akan mengundang pertanyaan. Jadi, dia harus bagaimana? Pak Agus terus merenung entah beberapa lama, hingga matanya lamat-lamat meredup kemudian terpejam. Sampai akhirnya, dia terbangun saat mendengar kaca mobil yang diketuk-ketuk. Gus, bangun. Pak Agus membuka mata, lalu terkejut mendapati Pak Cipto yang berdiri di luar mobil. Suasana terang benderang menandakan kalau hari sudah pagi. Padahal dia merasa baru tidur sebentar. Pak Agus cepat-cepat keluar dari mobil, lalu membuka pintu belakang dengan gugup. Maaf Pak, saya ketiduran, ucap Agus. Pak Cipto mengangguk dengan wajah yang nampak lelah. Ayo pulang, ujarnya seraya masuk, lalu duduk di bangku belakang. Pak Agus menghidupkan mesin, kemudian melajukan mobil meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, dia lebih banyak diam. Setelah apa yang dilihatnya semalam, pandangannya terhadap Pak Cipto kini berubah total. Kenapa Gus? Pak Cipto bertanya setelah memergoki sopirnya beberapa kali melirik dari spion tengah. Enggak Pak, enggak apa-apa, jawabnya. Kamu lapar? Mau makan dulu? Kalau kamu mau, nanti kita mampir di warung. Enggak Pak, enggak perlu. Nanti di rumah saja. Pak Agus coba bersikap biasa, lalu fokus mengemudi. Namun pikirannya melayang kemana-mana. Bagaimana tidak, selama ini dia dan keluarganya ternyata mengabdi pada seseorang yang melakukan pesugihan. Dia jadi khawatir dengan keselamatan keluarganya. Bagaimana kalau nanti mereka ikut dijadikan tumbal? Pak Cipto memang telah berjasa pada keluarganya, tapi hal itu tak mesti ditebus dengan mengorbankan nyawa. Sejak sampai di rumah, sepanjang hari Pak Agus terus merenung. Pikirannya dipenuhi berbagai macam pilihan yang belum tentu berakhir baik. Tapi dia harus memilih. Tak ada waktu untuk bertele-tele. Sikapnya tentu saja mengundang perhatian dari istrinya. Bu Prapti pun heran melihat suaminya sejak tadi diam tanpa beranjak dari tempat duduk. Pak, kamu kenapa sih? Kok dari tadi aku perhatiin kamu melamun terus? Tanya Bu Prapti kepada suaminya. Pak Agus hanya menggeleng. Sebenarnya dia ingin sekali berbagi cerita dengan istrinya, tapi terlalu banyak pertimbangan yang membuatnya memilih menyimpan cerita itu untuk sementara waktu. Bu, tabungan kita sudah ada berapa? Pak Agus tiba-tiba bertanya dengan mimik wajah yang serius, membuat Bu Prapti seketika kernyitkan dahi. Memangnya kenapa Pak? Kok mendadak tanya-tanya soal tabungan segala? Tanya Bu Prapti kepada suaminya. Gak apa-apa Bu, aku cuman bosan begini terus, gak ada kemajuan.
Masa selamanya mau jadi sopir? Memangnya kamu sendiri mau terus-terusan jadi pembantu? Tanya Pak Agus kepada istrinya. Bu Prapti spontan terdiam. Meski ucapan suaminya terdengar wajar, tapi dia masih bingung kenapa suaminya tiba-tiba mengutarakan hal itu. Nalurinya berkata kalau ada sesuatu yang disembunyikannya. Pak, kamu kalau ada masalah, boleh cerita-cerita sama aku, Pak. Memangnya ada apa? Tanya istrinya. Tapi Pak Agus kembali mengelak. Dia kembali bilang kalau semuanya baik-baik saja dan terus berkilah kalau dia sudah jenuh jadi sopir dan ingin mewujudkan cita-citanya membuka peternakan ayam. Pak Agus sengaja bertahan dengan alasan itu karena dia merasa itu adalah satu-satunya jalan agar dia bisa pergi membawa keluarganya tanpa meninggalkan kecurigaan yang berlebihan. Bu, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita pulang kampung, lalu buka peternakan ayam di sana. Ini kan sudah pernah kita bahas, dan aku yakin sekarang waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Sebentar lagi Priok lulus SMA kan? Tanya Pak Agus kepada istrinya. Iya Pak, tapi kok mendadak begitu sih? Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba kamu ngomong masalah ini? Jawab istrinya. Pak Agus menghela napas. Seandainya saja istrinya tahu alasan sebenarnya, mungkin wanita yang sudah dinikahinya belasan tahun itu akan langsung setuju tanpa banyak tanya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tak bisa menceritakannya untuk saat ini. Dia khawatir seandainya istrinya tahu, wanita itu akan panik dan ketakutan hingga bersikap berlebihan. Sesuatu yang justru ingin dia hindari. Pokoknya aku sudah mantap, Bu. Aku mau izin sama Pak Cipto untuk pulang kampung. Aku mau urus semuanya dari sekarang. Jadi setelah Priok nanti lulus, usahanya sudah bisa jalan dan anak itu bisa langsung membantu kita, Bu. Ucap Pak Agus. Bu Prapti hanya bisa mengangguk. Meski segalanya serba mendadak dan terkesan buru-buru, namun dia tahu tak ada gunanya berdebat dengan suaminya yang dikenalnya keras kepala. Pak Agus lantas memanggil Priok yang sejak kejadian semalam terus mengurung diri dalam kamarnya. Yuk, Bapak mau pulang kampung. Bapak mau buka peternakan ayam di sana. Jadi mulai sekarang Bapak mau persiapkan semuanya. Nanti setelah kamu lulus, kamu bisa langsung ikut bantu-bantu. Ucap Pak Agus kepada anaknya. Priok pun terkejut lalu spontan mendebat. Loh Pak, kok mendadak begini sih? Lagian setelah lulus nanti rencananya aku mau kuliah di sini sama Citra. Kami malah sudah cari-cari universitas yang cocok biar bisa kuliah sama-sama, Pak. Jawab Priok kepada bapaknya. Tapi Pak Agus menggeleng, lantas kembali menambahkan. Yuk, dengerin Bapak. Kuliah itu makan biaya. Bapak gak mau terus-terusan merepotkan Pak Cipto. Lebih baik kamu bantu-bantu Bapak dan Ibu urus ternak ayam. Pokoknya kamu harus nurut apa kata Bapak. Ucap Pak Agus. Priok ingin kembali mendebat, namun urung terjadi ketika ibunya memberi tanda untuk diam. Dia memang diajarkan untuk patuh kepada orang tua. Akhirnya, tanpa banyak bicara, Priok kembali masuk ke dalam kamar dengan hati yang berkecamuk. Pulang kampung, lalu beternak ayam. Tak pernah terbayangkan sedikit pun dalam benaknya. Sebenarnya bukan itu yang membuat hatinya gundah, tapi berpisah dengan Citra yang menjadi penyebabnya. Apa jadinya kalau dia harus menjalani hari-harinya tanpa Citra? Sejak kecil, dia tak pernah jauh dari gadis itu. Rasa rindu tak pernah ada dalam kamusnya. Tapi menentang bapaknya adalah sesuatu yang tak boleh dia lakukan. Lagi pula, meskipun rencana bapaknya terkesan mendadak, tapi dalam hati Priok mengakui kalau semua itu baik demi masa depan keluarganya. Di malam harinya, Pak Agus mengutarakan niatnya untuk pulang kampung pada Pak Cipto. Tentu saja Pak Cipto terkejut. Meski hal itu pernah dia dengar dari Pak Agus jauh sebelumnya, tapi dia tak menyangka kalau bakal secepat ini. Kamu serius, Gus? Sudah kamu pikirkan baik-baik? Tanya Pak Cipto. Serius, Pak. Saya sudah pikirkan semuanya. Saya yakin kalau sekarang waktu yang tepat untuk memulainya. Jawab Pak Agus. Pak Cipto sejenak terdiam sambil manggut-manggut. Sementara Pak Agus hanya menunduk demi menghindari kontak mata. Dia tak pandai berbohong. Dia takut majikannya tahu ada yang dia sembunyikan di balik tatapan matanya. Ya sudah, sebenarnya saya masih kaget, tapi saya tidak bisa menghalangi niat kamu.
saya izinkan kamu pergi. Kamu boleh bawa mobil supaya perjalanan kamu lebih nyaman, ucap Pak Cipto. Pak Agus seketika mengangkat wajah dengan hati gembira. Dia benar-benar tak menyangka dengan jawaban yang baru saja dia dengar. Serius Pak? Ucap Pak Agus. Pak Cipto mengangguk demi meyakinkan sopirnya itu. Iya Gus, selama ini kamu sudah saya anggap keluarga sendiri. Jadi tak ada salahnya kalau saya sedikit membantu. Hubungi saya kalau nanti kamu butuh apa-apa. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Pak Agus menjabat tangan Pak Cipto erat-erat. Diberi izin pulang kampung saja sudah membuatnya girang. Apalagi sampai dipinjami mobil segala. Hatinya sumringah karena rencananya berjalan sesuai harapan. Namun seusai menemui Pak Cipto dan melihat reaksi lelaki itu, benak Pak Agus malah dihantui rasa bersalah. Dia merasa tak nyaman karena sudah berbohong pada majikannya. Tapi begitu teringat kembali akan peristiwa mengerikan di hutan itu, tekadnya kembali membulat. Dia harus membawa keluarganya pergi dari tempat ini, meninggalkan zona nyaman yang baginya kini telah berubah jadi ancaman. Esok harinya, selepas subuh, Pak Agus pergi diiringi tatapan nanar dari mata putranya. Bagaimana bisa Priok gembira? Kepergian bapaknya adalah awal dari perubahan yang dia yakini akan terasa berat. Sudah terbayang hari-hari penuh kerinduan yang akan dia jalani ke depannya nanti. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Priok lebih banyak diam. Tadinya pikirannya sudah dihantui sosok menakutkan yang dilihatnya semalam. Tapi semua itu pupus oleh sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Berpisah dengan Citra jauh lebih menakutkan ketimbang setan manapun di dunia ini. Citra yang duduk membonceng di belakang Priok pun jadi serba salah. Awalnya dia ingin menceritakan tentang suara tanpa wujud yang memanggilnya semalam. Tapi setelah tahu niat Pak Agus untuk pulang kampung, kini dia tak tahu harus bagaimana. Sepulang sekolah, Citra mengajak Priok untuk kembali pergi ke alun-alun. Dia ingin berbicara empat mata dengan Priok tentang rencana besar bapaknya itu. "Yuk, bapakmu serius mau ternak ayam di kampung?" tanya Citra mengawali obrolan mereka. Priok pun mengangguk lesu, sementara tangannya sibuk mengaduk-aduk isi gelas minumannya yang tinggal setengah. "Terus kamu gimana? Katanya mau kuliah di sini?" tanya Citra lagi. "Nggak tahu lah Cit, kayaknya nggak jadi. Setelah lulus nanti bapak minta aku langsung ikut bantu-bantu urus ternak ayam." "Kok begitu sih? Memangnya kenapa kalau kamu kuliah? Masalah biaya? Bapakku pasti mau biayai kuliah kamu. Nanti aku yang ngomong sama bapak," ucap Citra. Priok cuma bisa geleng kepala. Sebenarnya itu juga yang terlintas dalam pikirannya. Rencana itu terdengar sempurna, tapi dia yakin kalau niat bapaknya sudah tak bisa diganggu-gugat. "Yuk, kalau nanti nggak ada kamu, terus aku sama siapa? Aku nggak bisa kemana-mana sendirian. Kamu tega ninggalin aku?" tanya Citra lagi. Priok pun tersenyum getir. Pertanyaan Citra bagi sebelum menyayat hati. Dia tak mampu menjawab. Dia tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Hanya ungkapan rasa cinta yang dia yakini bisa meredam kegelisahan Citra. Tapi Priok terlalu pengecut untuk utarakan perasaannya itu. Suasana haru mendadak buyar oleh suara ponsel Priok yang bergetar di atas meja. Sejenak Priok keringitkan dahi, lalu buru-buru menjawab panggilan dari Pak Cipto. "Halo Pak, ada apa?" Beberapa detik kemudian, mimik wajah Priok seketika berubah. Citra pun heran melihat hal itu. Apalagi melihat mata Priok jadi berkaca-kaca. "Yok, kenapa?" Citra pun bertanya tak sabaran. Melihat Priok yang diam mematung seusai menerima panggilan telepon tadi. "Bapakku Cit, bapakku meninggal kecelakaan." Apa? Yang bener Yok, jangan bercanda kamu." Citra memegik lantang minta diyakinkan. Priok cuma mengangguk lalu menengadah menatap langit dengan pandangan nanar. Langit laksana menghitam, bumi bagai terbelah. Sayapnya seolah patah, jatuh terjerembab di tanah yang basah. Bapak. Priok meratap, luapkan kesedihannya. Dia tak peduli kalau itu mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya. Selama ini, dia dibentuk untuk menjadi lelaki yang kuat. Tapi kehilangan bapaknya adalah sesuatu yang membuat mentalnya goyah. Priok lalu menangis. Dia tak mampu lagi membendung air matanya. Tiba-tiba,
dia merasa tak utuh. Ada sesuatu yang seakan direnggut paksa darinya. Kini, dia merasa rapuh, rentang, tak terlindungi. Citra pun ikut menangis. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Detik itu juga mereka bergegas pulang, hanya untuk melihat Bu Prapti yang menangis meraung-raung dengan mata yang merah sembab. "Yok, Bapak, yok, Bapak." Bu Prapti merintih pilu dalam pelukan Priok. Hati Priok bagi teriris, namun dia coba untuk terlihat kuat di depan ibunya. Lagi pula kepada siapa ibunya harus berpegangan kalau dia juga ikut-ikutan lemah. Jenazah Pak Agus segera dibawa pulang untuk dimakamkan, diiringi isak tangis orang-orang yang mengenalnya. Kematian Pak Agus yang tiba-tiba membuat banyak orang masih tak percaya. Apalagi menurut saksi mata, cara kematiannya terbilang aneh. Banyak yang melihat kalau Pak Agus tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan, lalu keluar berlari ketakutan, hingga akhirnya tubuhnya remuk tertabrak bis malam yang melaju kencang dari arah yang berlawanan. Kabar itu juga sampai ke telinga Priok. Hatinya pun makin sedih. Ditinggal mati bapaknya saja sudah membuat hatinya hancur. Ditambah lagi dengan penyebab kematian bapaknya yang syarat akan misteri. Tapi segala pertanyaan itu hanya bisa dia simpan dalam hati. Dia tak ingin menambah beban pikiran dengan hal yang bukan-bukan. Dia mencoba berlapang dada, berusaha ikhlas merelakan bapaknya pergi, bersama dengan harapan dan cita-citanya yang harus kandas di tengah jalan. Tapi Priok tak pernah tahu kalau bapaknya mati membawa segala rahasia tentang keluarga Citra. Seminggu setelah kematian Pak Agus, awan duka masih menyelimuti. Pak Cipto tak henti menguatkan hati Priok dan juga ibunya yang terlihat masih terguncang. "Yok, almarhum bapakmu sudah seperti saudara bagi saya, dan kamu juga sudah saya anggap anak sendiri. Jadi, kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang sama saya," ucap Pak Cipto kepada Priok. "Iya Pak, terima kasih," jawab Priok. "Satu hal lagi, sebentar lagi kamu lulus. Kalau kamu mau lanjut kuliah di sini, kamu gak perlu khawatir dengan biayanya. Saya siap menanggung semuanya," ucap Pak Cipto. "Beneran Pak?" tanya Priok. "Iya, asal kamu janji untuk terus menjaga Citra. Bagi saya, tak ada orang lain yang bisa saya percaya kecuali kamu," ucap Pak Cipto. Priok pun mengangguk. Ucapan Pak Cipto bagikan setetes embu dalam hatinya yang terasa kering. Duka itu memang masih menggelayuti. Tapi kenyataan kalau dia bisa kuliah dan terus berada di dekat Citra, sedikit banyak mampu bangkitkan semangat hidupnya yang sempat redup. Minggu berlalu, bulan berganti. Meski kematian Pak Agus menyisakan lubang hati yang menganga, tapi Priok berusaha menutupinya, meski dia tahu kalau tak akan pernah bisa menutupinya dengan sempurna. Namun lain halnya dengan Bu Prapti. Dia kini lebih banyak diam. Sesekali dia seperti orang linglung. Kehilangan suami secara tiba-tiba ternyata terlalu berat bagi wanita sederhana itu. Kondisi itu tentu membuat Priok jadi sedih. Sebisa mungkin dia coba terus membesarkan hati ibunya. Dia yakin kalau ibunya kuat, dan dia percaya suatu hari nanti ibunya akan kembali tersenyum seperti sedia kala. Lalu tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Hari itu adalah hari kelulusan. Hari di mana Priok pulang sembari tegakkan kepala sebagai lulusan terbaik, lalu memperlihatkan ijazahnya kepada ibu. Demi melihat hal itu, Bu Prapti tersenyum bangga. Jerih payahnya selama ini telah terbayar. Dia memeluk Priok sambil menatap langit, seolah berharap suaminya bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Priok larut dalam haru. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa melihat ibunya kembali tersenyum. Dia merasa telah berhasil menjadi anak yang bisa dibanggakan. Seminggu kemudian, dilangsungkan acara perpisahan di sekolah. Acara rutin setiap tahun yang akan diisi dengan aneka penampilan dari para siswa dan siswi. Citra juga akan turut ambil bagian dalam acara itu. Dia begitu antusias untuk unjuk kebolehannya menari di atas panggung bersama teman-temannya. Tapi rasa antusias itu seketika pupus saat Pak Cipto yang baru pulang dari luar kota jadi terkejut dan langsung melarang Citra untuk pergi. Bagaimana tidak? Ini malam purnama. Pokoknya enggak. Pak Cipto tegas melarang di hadapan Citra yang mulai menangis. Sementara Priok yang juga ada di situ
hanya diam tanpa berani bicara. Memangnya kenapa, Pak? Kenapa Citra nggak boleh ikut? Citra memang sengaja nggak kasih tahu Bapak lebih dulu. Tapi itu karena Citra mau kasih kejutan. Ini kan cuma nari, Pak. Apa salahnya? Ucap Citra kepada bapaknya. Sejenak, Pak Cipto pun bingung harus menjawab apa. Dia hanya diam sambil melirik Priok yang balas menatap. Ada rasa saling mengerti antara keduanya. Mereka tahu kalau mereka tak bisa katakan yang sebenarnya pada Citra. Bapak tidak peduli apa alasan kamu. Pokoknya, sekali Bapak bilang enggak, ya enggak, titik. Ucapan Pak Cipto seketika membuat Citra runtuh. Dia pun langsung lari berhamburan masuk ke dalam kamarnya sambil menangis sesegukan. Pak Cipto hempaskan punggungnya pada sandaran kursi. Sudah lama dia tak bersikap seperti itu. Sebenarnya dia tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini terpaksa dia lakukan demi kebaikan putrinya. Tak terbayangkan kalau Citra yang tengah menari tiba-tiba kesurupan di atas panggung. Yok, kamu ngerti kan kenapa saya bersikap seperti itu? Tanya Pak Cipto pelan pada Priok yang sejak tadi hanya diam. Iya Pak, saya mengerti, jawab Priok. Pak Cipto pun menghela napas, seolah ingin membuang rasa penyesalan jauh-jauh. Selama ini, dia selalu berusaha membuat Citra bahagia. Tapi kali ini, dia malah membuat putrinya itu menangis. Tapi lebih baik begitu. Lebih baik melihat putrinya menangis ketimbang melihat anak kesayangannya kesurupan lalu jadi tontonan banyak orang. Kemudian, terdengar bunyi ponsel Pak Cipto yang berdering. Lelaki itu pun bangkit, lalu mulai bicara sambil mondar-mandir di depan Priok yang masih belum beranjak. Seusai menutup sambungan ponselnya, Pak Cipto kembali duduk dengan raut wajahnya yang nampak cemas. Yok, saya harus pergi, ada urusan mendadak. Tapi saya akan kembali secepatnya. Tolong kamu jaga Citra ya. Kamu tahu kan ini malam apa? Ucap Pak Cipto. Iya Pak, baik. Priok pun menjawab singkat. Pak Cipto menepuk-nepuk pundak Priok lalu bergegas pergi. Sepeninggalan Pak Cipto, Priok menghampiri kamar Citra demi memastikan gadis itu baik-baik saja. Citra, kamu gak apa-apa? Priok memanggil di depan pintu kamar Citra yang tertutup rapat. Tapi Citra tak menjawab. Hanya ada suara tangisnya yang terdengar memilukan dari dalam sana. Kemudian, Priok memutuskan untuk meninggalkan Citra. Sepertinya gadis itu tak mau diganggu. Dia biarkan Citra menumpahkan kekecewaannya dan berharap gadis itu bisa kembali tenang sebelum malam tiba. Yok, tadi ada apa? Kok ibu dengar Pak Cipto marah-marah? Tanya Bu Prapti begitu melihat putranya datang menghampiri. Pak Cipto marah Bu sama Citra. Citra nggak boleh tampil malam nanti. Tapi Citra ngeyel. Ya ampun, kasihan ya anak itu. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Cipto pasti nggak bakal kasih izin. Orang nanti malam kan malam purnama. Terus Mbak Citranya bagaimana? Tanya sang ibu lagi. Ya nangis Bu. Dia itu kan latihan nari sudah lama. Begitu mau tampil malah dilarang. Bu Prapti cuma menghela napas, lalu kembali sibuk pada pekerjaannya. Menjelang maghrib, Priok jadi gelisah. Waktunya kian dekat, tapi Pak Cipto tak kunjung pulang. Sementara Citra sejak tadi belum keluar dari dalam kamarnya. Priok pun khawatir. Bagaimana kalau nanti Citra kerasukan, tapi Pak Cipto tak ada? Apa yang harus dia lakukan? Tak terbayang kalau itu benar-benar terjadi. Sementara Bu Prapti baru saja selesai mengganti kembang dari dalam kamar kosong seperti biasanya. Yok, Mbak Citra belum keluar? Ucap ibunya. Belum Bu, ini aku juga lagi was-was nunggu Pak Cipto pulang, jawab Priok. Keduanya lantas terdiam dengan keresahan yang sama. Tapi kemudian Priok pergi ke kamar Citra untuk memastikan keadaan gadis itu. Citra. Priok memanggil di depan pintu kamar Citra yang masih tertutup rapat. Namun hening, tak ada jawaban dari dalam sana. Priok kembali memanggil sambil mengetuk-ngetuk pintu. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Perasaan Priok jadi tak enak. Keheningan ini terlalu mencurigakan. Pikirannya langsung membayangkan yang tidak-tidak. Lalu dia nekat mengintip dari lubang angin di atas pintu. Astaga, kamarnya kosong. Priok bergegas mencari di seluruh penjuru rumah. Tapi Citra tetap tak ditemukan. Bu Prapti yang ikut mencari pun jadi kalang kabut. Apalagi ponsel Citra juga tak bisa dihubungi.
Kini terpikirkan oleh Priok satu kemungkinan gila, tapi jadi masuk akal bila melihat situasinya. Priok menduga kalau Citra nekat kabur dari rumah agar bisa tampil di sekolah. Ya Allah, Priok lantas menghubungi Dina. Priok tahu kalau gadis itu juga akan ikut tampil menari bersama Citra malam ini. Halo Din. Priok, tumben kamu telepon aku. Ada perlu apa? Kangen ya? Maaf Din, apa Citra ada di situ sama kamu? Tanya Priok. Kok malah nanyain Citra sih? Tolong Din, ini penting. Citra ada nggak di situ? Aku mau ngomong sama dia. Iya ada, tapi dia nggak mau diganggu, lagi dandani. Nggak lama lagi kita bakal tampil. Kamu nggak mau nonton? Ucap Dina. Telepon pun tertutup. Ya Tuhan. Priok seketika menutup sambungan teleponnya. Wajahnya memucat, dadanya berdebar-debar. Lalu dia memberitahukan hal itu pada ibunya, kemudian bergegas melajukan motornya ke sekolah. Setibanya di sana, suasana amat ramai. Panggung telah siap di mana sang pembawa acara sedang berbicara di atas sana. Ponsel Priok berdering. Ternyata Pak Cipto menghubunginya. Priok langsung menjawabnya dan siap kena marah karena sudah lalai menjalankan tugasnya. Halo Yok, kamu di mana? Mana Citra? Tanya Pak Cipto berteriak di seberang sana. Saya ada di sekolah Pak. Tadi Citra kabur. Katanya dia ada di sini. Sekarang saya lagi cari dia Pak. Astaga, cepat kamu cari dia. Saya nyusul ke sana. Saut Pak Cipto lalu menutup pembicaraannya. Priok memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, lalu setengah berlari menuju belakang panggung. Hatinya lega begitu melihat Citra ada di sana. Citra, gila kamu ya, pakai kabur segala. Citra mendelik lalu menjawab dengan ketus. Bodoh amat, aku kesel sama bapak. Cuma mau nari aja kok dilarang, ucap Citra. Ayo pulang, ayo. Bapakmu marah Citra, pinta Priok. Nggak mau. Kamu sama saja sama bapak. Nggak ngerti perasaan aku, jawab Citra sambil bersungut kesal. Citra benar-benar keras kepala, tapi Priok tak peduli. Dia terus membujuk Citra agar mau pulang. Namun Citra tetap bersikeras. Sementara kawan-kawannya hanya dia memperhatikan. Ayolah Cit, kita pulang. Kamu gak kasihan sama aku. Aku bakal kena marah sama bapakmu. Priok memelas berharap Citra luluh. Tapi Citra malah buang muka. Sementara jam kini menunjukkan pukul 7 malam. Priok makin gelisah. Dia tahu kalau dia kehabisan waktu. Citra, ayo pulang, bentak Pak Cipto. Mendadak terdengar suara menggelegar membuat setiap orang menoleh. Pak Cipto datang dengan wajah garang dan memerah, tanda dia amat marah. Citra seketika pucat. Belum pernah dia melihat bapaknya semarah itu. Dia jadi ketakutan, lalu bersembunyi di balik punggung Priok. Tanpa basa-basi, Pak Cipto menyeret tangan Citra. Disaksikan begitu banyak pasang mata. Tapi lelaki itu tak peduli. Dia hanya ingin cepat-cepat membawa putrinya pergi dari situ. Sementara Priok hanya bisa mengekor di belakang Pak Cipto yang terus menarik tangan Citra sampai di depan mobil yang terparkir di seberang sekolah. Pak Cipto membuka pintu mobil dengan terburu-buru. Dia benar-benar emosi atau malah khawatir. Tapi ketika dia hendak memaksa Citra masuk, tiba-tiba Citra rubuh lalu kejang-kejang di tanah. Pak Cipto pun panik. Priok pun tak kalah paniknya. Keduanya lantas membopong tubuh Citra masuk ke kursi belakang. Yuk, kamu ikut di belakang, Pak Cipto memberi perintah. Priok mengiyakan, lalu duduk di dekat Citra yang tengah kelojotan dengan tangan tertekuk kaku, sementara mulutnya mulai mengerap-merang. Mobil pun mulai melaju. Pak Cipto memacunya dengan kencang, sementara Citra tak henti menendang-nendang di belakangnya. Yuk, Priok, kamu tahan dia, ucap Pak Cipto. Pak Cipto pun berteriak sambil sesekali menoleh. Dia kesulitan mengemudi dengan konsentrasi yang pecah. Sementara Priok di belakangnya sebisa mungkin berusaha meredam gerakan Citra yang makin liar. Priok langsung memegangi kedua kaki Citra saat gadis itu menendang kaca mobil dengan keras. Tapi Priok malah kena cakar kuku jari tangan Citra yang bergerak serampangan. Priok kewalahan, dia kalah tenaga. Selama ini butuh lebih dari satu orang untuk menjinakkan Citra. Tapi kini dia hanya sendiri.
sementara perjalanan pulang masih panjang. Akhirnya, Priok memeluk Citra erat-erat. Dia tak tahu lagi harus bagaimana. Tapi begitu dipeluk, gerakan Citra malah redam. Tubuhnya berhenti kejang-kejang, kakinya tak lagi menendang-nendang, lalu terdiam. Priok pun bernapas lega, tapi sekaligus heran. Citra kini meringkuk dalam pelukannya. Gadis itu menggeram halus sambil mengusap-usapkan pipinya pada lengan Priok. Tak ubahnya peliharaan jinak yang tengah bermanja pada tuanya. Pak Cipto melirik dari kaca spion tengah. Sorot matanya tajam menyaksikan adegan itu. Entah apa yang ada dalam pikirannya, dan mobil pun terus kencang melaju. Pak Cipto duduk termenung. Ditatapnya pintu kamar Citra yang tertutup rapat. Putri kesayangannya itu kini tertidur setelah melalui peristiwa yang menegangkan. Untungnya, anak itu cepat dibawa pulang. Kalau tidak, tak terbayangkan apa yang terjadi. Lelaki itu kemudian masuk ke dalam kamarnya, lalu mengambil sebuah kunci dari dalam laci. Kemudian melangkah menuju kamar kosong, lantas membuka pintu perlahan-lahan. Pak Cipto diam terpaku di ambang pintu. Dipandanginya seisi kamar, meski tak banyak yang bisa dia lihat. Hanya ada ranjang kayu berukir, wadah berisi kembang dan dupa, serta kursi tua dan cermin yang tergantung pada dinding putih yang kusam. Dia melangkah masuk, menutup pintunya rapat-rapat, lalu menguncinya dari dalam. Dia kembali layangkan pandangan, menjelajah seisi ruangan seolah tengah mencari sesuatu. Waktunya hampir tiba, tak lama lagi semuanya akan selesai. Pak Cipto berbicara entah pada siapa, tapi dari raut wajahnya, dia yakin kalau suaranya bakal didengar. Mendadak ada angin yang berhembus entah dari mana. Pak Cipto seketika merinding. Lalu terdengar suara berisik dari sudut ruang yang gelap. Pak Cipto pun terdiam seolah menyimak. Wajahnya tegang, namun tak tersirat sedikit pun rasa takut dari pancaran matanya. "Kamu harus tepati janjimu," ucap Pak Cipto seolah berbicara pada seseorang. Untuk sejenak Pak Cipto masih tak bergeming, lalu berbalik pergi meninggalkan kamar itu. 2 jam kemudian, Bu Prapti datang membawa secangkir kopi, lalu meletakkannya di depan Pak Cipto yang kini sudah duduk di kursi teras. "Ini Pak, kopinya," ucap Bu Prapti. "Terima kasih ya. Priok kemana?" tanya Pak Cipto. "Ada di belakang Pak," jawabnya. "Suruh dia kemari," suruh Pak Cipto. Bu Prapti mengangguk patuh. Wanita itu bergegas mendatangi Priok yang kemudian datang menghadap. "Bapak panggil saya?" Priok bertanya dengan hati was-was. Dia yakin bakal kena marah akibat lalai menjaga Citra. "Duduk, duduk." Priok menuruti perintah Pak Cipto, lalu duduk di hadapan lelaki itu. Sementara Pak Cipto menghirup kopi hitamnya yang masih mengepulkan asap. Pak Cipto menatap Priok lekat-lekat. Sorot matanya begitu tajam. Priok langsung menundukkan kepala. Dia pasrah. Dia tahu kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. "Kamu sayang sama Citra?" tanya Pak Cipto tiba-tiba. Priok pun terkesiap. Dia benar-benar tak siap. Pertanyaan tak terduga itu justru membuat kepalanya makin tertunduk. Dia yang tadinya mengira bakal dimarahi, kini malah tak tahu bagaimana menyikapi pertanyaan itu yang teramat peka. "Kenapa diam? Tolong jawab pertanyaan saya sejujur-jujurnya. Kamu sayang sama Citra?" Pak Cipto mengulangi pertanyaannya yang membuat Priok makin tertekan. Dada Priok berdegup keras, lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Dia merasa seperti tengah ditelanjangi tanpa mampu melakukan perlawanan. Bagaimana bisa dia menjawabnya? Nyalinya tak cukup besar untuk memberikan pengakuan sakral itu di hadapan Pak Cipto. Bahkan sekedar untuk membuka mulut pun terasa sulit. Andai saja orang lain yang bertanya, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi Priok tak bisa membuat Pak Cipto menunggu terlalu lama. Akhirnya dia mengangguk pelan tanpa berani berucap sepatah kata pun. Lalu siap dengan segala risiko yang harus dia tanggung dari pengakuannya itu. Pak Cipto pun mengangguk-angguk seolah paham akan sesuatu. "Priok, kamu anak yang baik. Makanya selama ini saya tak ragu meminta kamu untuk menjaga Citra. Jadi saya minta apapun yang terjadi nanti, kamu harus terus menjaga dia," ucap Pak Cipto kepada Priok. Sekali lagi, Priok menganggukkan kepalanya meski hatinya heran mengapa Pak Cipto berkata seperti itu. Seperti ada kekhawatiran yang tersirat dari kalimatnya.
Sebuah erangan dan teriakan, dan suara benda terbanting membuat Pak Cipto dan Priok kaget. Keduanya lantas berlari mendatangi sumber suara itu. "Bu, ibu kenapa?" Priok pun terkejut melihat ibunya meringkuk ketakutan di sudut dapur. Ada setan, matanya merah, rambutnya putih," ucap ibunya. Bu Prapti terbata-bata sembari menuju ke arah kamar Citra. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Demi mendengar hal itu, Pak Cipto langsung berlari menuju kamar Citra. Sementara Priok masih berusaha tenangkan ibunya. "Citra? Citra?" Terdengar suara Pak Cipto berteriak memanggil-manggil Citra. Priok tersentak. Firasatnya mengatakan kalau ada yang tak beres. Dia pun berlari ke kamar Citra, lalu mendekati Pak Cipto yang tengah kebingungan di dalam kamar Citra yang nampak kosong. "Citra kemana, Pak?" Pak Cipto hanya menggeleng. Dia terlihat panik dan cemas. Lelaki itu lantas bergegas ke kamar kosong, sementara Priok terus mengikutinya. Pak Cipto cepat-cepat membuka pintu kamar itu, lalu menyeruak masuk. Sementara Priok hanya berdiri di ambang pintu dan cuma bisa diam menyaksikan Pak Cipto berteriak-teriak penuh amarah di dalam sana. "Mana putriku? Kamu bawa kemana putriku? Kamu sudah berjanji." Mendadak ada angin yang berhembus melewati Priok hingga membuatnya tengkuknya merinding. Apalagi dia seperti mendengar suara-suara aneh dari dalam. Priok pun mundur beberapa langkah, sementara matanya terus memperhatikan Pak Cipto yang kini seolah tengah menyimak dengan tangan terkepal. Tak lama, suara-suara itu menghilang. Pak Cipto pun berbalik badan, lalu keluar dari dalam kamar, sembari memberi perintah pada Priok. "Ikut saya," ucap Pak Cipto. "Kemana, Pak?" jawab Priok. "Nanti saya jelaskan. Citra dalam bahaya, makanya kita harus cepat-cepat temukan dia." Pak Cipto melangkah tergesa-gesa menuju halaman depan, sementara Priok menghampiri ibunya yang masih terduduk lemas di lantai dapur. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" ucap Priok. Baru saja Bu Prapti hendak membuka mulut, terdengar suara Pak Cipto yang berteriak memanggil dari luar sana. "Priok, ayo!" panggil Pak Cipto. "Mau kemana, Yok?" tanya Bu Prapti heran. "Mau cari Citra, Bu, dia hilang," ucap Priok. "Ah, hilang lagi? Hilang bagaimana?" tanya ibunya. "Gak tahu, Bu, tapi di kamarnya dia gak ada." "Bu, Priok mau pergi dulu ya? Ibu gak apa-apa kan kalau Priok tinggal sendirian?" tanya Priok. "Iya, gak apa-apa. Kamu pergi sana, cari Mbak Citra sampai ketemu," ucap ibunya. Priok pun mencium tangan ibunya, kemudian berlari mendatangi Pak Cipto yang sudah siap di balik kemudi. Priok cepat masuk ke dalam mobil yang segera dipacu Pak Cipto dengan kencang. Sepanjang perjalanan, Priok hanya terdiam. Dia sama sekali tak tahu hendak dibawa kemana. Sementara pikirannya ngelantur kemana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Citra pergi? Bagaimana bisa dia hilang begitu saja tanpa bekas? "Yok, kalau nanti terjadi apa-apa, kamu harus berjanji untuk terus jaga Citra," ucap Pak Cipto memecah keheningan. Sementara matanya tak lepas terus memperhatikan jalan. Iya Pak, tapi maaf, ini sebenarnya ada apa?" tanya Priok kepada Pak Cipto. Pak Cipto tak langsung menjawab. Raut wajahnya menyiratkan keraguan-raguan. Tapi akhirnya lelaki itu kembali membuka mulutnya. "Sekarang kamu dengar baik-baik. Ada sesuatu yang akan saya ceritakan tentang Citra dan ibunya. Sesuatu yang sudah saya sembunyikan sejak dulu." Priok pun seketika menoleh, menatap Pak Cipto yang kembali diam sambil menghela napas. Kemudian lelaki itu pun mulai bertutur mengisahkan sebuah cerita panjang. Ibunya Citra berasal dari keluarga yang secara turun-temurun memuja iblis. Saya baru tahu hal itu setelah kami menikah. Sejak dulu iblis itu memberikan segalanya, harta, kedudukan, dan perlindungan dengan imbalan nyawa dari salah satu anggota keluarganya. Tapi ibunya Citra sebagai keturunan berikutnya tak mau lanjut memuja iblis itu. Iblis itu murka. Malam itu dia mengambil ibunya Citra, lalu mengancam akan membawa Citra yang waktu itu masih balita. Saya ketakutan dan tak berdaya. Saya memohon pada iblis itu agar tidak membawa Citra dan mau kembalikan ibunya. Akhirnya iblis itu menawarkan saya sebuah perjanjian. Dia berjanji tak akan membawa Citra, asalkan saya mau memberi persembahan 15 bayi, dan saya terpaksa setuju.
Tapi sebagai jaminan kalau saya tidak ingkar, iblis itu tetap menyandera ibunya Citra yang akan dikembalikan setelah perjanjian itu selesai. Cerita Pak Cipto. Ya Allah, 15 bayi Pak. Lalu selama ini Bapak sudah kasih berapa banyak bayi buat iblis itu Pak? Tanya Priok. Sudah genap 15 Yok. Selama ini bayi-bayi itu saya dapatkan diam-diam dari orang suruhan saya dengan imbalan uang. Tak ada yang tahu, bahkan bapakmu sendiri. Padahal dia yang setiap tahun selalu mengantar saya pergi ke tempat iblis itu. Tapi iblis itu ternyata ingkar janji. Setelah semuanya selesai, bukannya mengembalikan ibunya Citra, iblis laknat itu malah benar-benar membawa Citra pergi. Bahkan sebelumnya dia terus mengganggu Citra dengan berkali-kali merasuki Citra saat malam purnama. Iblis itu seolah-olah ingin menunjukkan kuasanya dan mengingatkan saya agar saya tak lalai menyelesaikan perjanjian. Tapi sekarang justru dia yang ingkar. Lanjut Pak Cipto. Priok pun hanya bisa diam. Sebuah kisah panjang yang menyeramkan baru saja dia dengar. Dia tak mampu berkata-kata. Kini dia begitu khawatir akan keselamatan Citra. Sementara itu Pak Cipto terus saja bercerita. Cerita bagaimana selama ini batinnya tersiksa menyaksikan begitu banyak bayi yang dibunuh tepat di depan matanya. Juga cerita tentang kamar kosong, kamar yang jadi saksi bisu ibunya Citra menghilang. Kamar yang selalu disediakan kembang dan sesaji karena Pak Cipto percaya kalau jiwa istrinya masih ada di dalam kamar itu, meski tubuh kasarnya ada dalam kekuasaan sang iblis. Mobil terus melaju, menggilas jalan aspal menembus malam diterangi cahaya purnama. Priok tak tahu sudah seberapa jauh jarak yang telah ditempuh. Pikirannya berkecamuk, perasaannya campur aduk. Sementara Pak Cipto yang duduk di sebelahnya sesekali melirik. Entah mengapa, dia menaruh kepercayaan besar pada remaja yang kini duduk di sebelahnya itu. Namun dalam hatinya Pak Cipto meyakini kalau Priok punya sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Priok memiliki cinta yang tulus pada Citra, sama seperti dirinya. Apalagi saat dia melihat Citra yang tengah kerasukan, tiba-tiba jadi jinak dan terlihat nyaman dalam pelukan Priok. Pak Cipto membelokkan arah mobilnya. Jalan aspal kini telah berganti dengan jalan tanah yang membelah hutan lebat dengan jajaran pohon besar bak raksasa yang menakutkan. Priok yang sejak tadi duduk bersandar langsung tegakkan punggungnya. Bulu kuduknya merinding. Dia tak tahu di mana kini dia berada. Dia tak berani bertanya, hanya bisa diam dengan tubuh sesekali terguncang saat mobil melintasi jalan tanah yang tak rata. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti di dekat sebuah batu besar, tepat di tepi jalan yang dikelilingi jajaran pohon pinus yang menjulang tinggi. Pak Cipto pun turun dari mobilnya. Priok pun ikut turun tanpa diminta. Pak Cipto membuka bagasi, lalu mengambil sebilah belati besar. Kemudian diambilnya 2 buah senter, lalu salah satunya diberikan kepada Priok. "Ayo Yok, ayo," ucap Pak Cipto. Lelaki itu berkata sembari menyalakan senternya. Priok melakukan hal yang sama. Pak Cipto pun melangkah masuk ke dalam hutan, sementara Priok mengekor di belakangnya. Setelah puluhan langkah, tiba-tiba sorot cahaya lampu senter Priok menangkap sosok Citra di kejauhan. Pak, Citra Pak, itu Citra." Pak Cipto seketika menoleh, seraya mengarahkan senternya. Citra yang tadinya diam, tiba-tiba berlari lalu menghilang di telan gelapnya hutan. Citra! Pak Cipto pun berteriak lantang. Dia langsung lari memburu, disusul Priok yang berlari di belakangnya. Dalam gelap, Pak Cipto bergerak begitu tangkas. Dia seakan tahu kemana dia harus menuju. Sementara Priok yang tak kenal medan justru beberapa kali terpeleset bahkan terjatuh. Hingga tak lama kemudian, Pak Cipto menghentikan larinya. Priok yang tercecer di belakangnya akhirnya bisa menyusul, lalu ikut berhenti sambil membungkuk terengah-engah. Pak Cipto menatap ke arah rumah kayu tak jauh dari tempatnya berdiri. Tapi bukan rumah itu yang jadi fokus pandangannya, melainkan Citra yang dia mematung tepat di depan rumah itu. Citra! Priok berteriak girang seketika melihat Citra. Tapi dia langsung kaget begitu menyadari kalau ternyata Citra tidak sendiri. Gadis itu tengah berdiri di samping sosok hitam berambut putih panjang dengan mata merah menyala. "Lepaskan dia, lepaskan. Selama ini sudah kuturuti apa maumu. Aku minta kamu tepati janjimu," ujar Pak Cipto.
Sang iblis tak bergeming. Dia malah menyeringai memamerkan taringnya yang menakutkan. Sedangkan Citra masih tetap diam dengan pandangan kosong bagai robot tak bernyawa. Priok tak berani bersuara. Dia benar-benar takut. Andai saja bukan demi Citra, mungkin sejak tadi dia sudah lari terbirit-birit. Pak Cipto selipkan belati besarnya di balik pinggang, kemudian membentangkan kedua tangannya seolah membuka diri. "Bawa aku untuk gantikan putriku," ucapnya kepada iblis itu. Priok seketika kaget. Dia tak menyangka kalau Pak Cipto punya pikiran seperti itu. Sekarang Priok mengerti mengapa Pak Cipto terus memintanya untuk menjaga Citra. Ternyata lelaki itu telah siap untuk pergi demi putrinya. Sang iblis kembali menyeringai, lalu mengangguk 1 kali, pertanda dia menerima apa yang Pak Cipto tawarkan. Pak Cipto menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh pada Priok. "Bawa Citra pergi dari sini, yuk," ucapnya lirih. Seusai berkata seperti itu, Pak Cipto mulai melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan iblis itu. "Aku siap, aku siap." Sang iblis julurkan tangannya, lalu mencengkram leher Pak Cipto dengan kuku jarinya yang runcing. Pria bergidik ngeri. Dia merasa bakal terjadi sesuatu yang buruk. Mampus, mampus. Tiba-tiba Pak Cipto menghunus belati besarnya, lalu menghujamkannya tepat ke dada iblis itu. Sang iblis menjerit keras. Darah membuncah dari dadanya yang tertikam belati. Lalu terjadilah sesuatu yang tak masuk akal. Wujud sang iblis seketika berubah jadi sosok seorang wanita. Priok terenyak dengan bola mata membesar. Dia mengenali wanita itu. Wanita dalam lukisan Ibu Sundari. Tubuh Ibu Sundari rubuh, lalu terkapar meregang nyawa. Pak Cipto terkejut. Matanya terbelalak seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sundari? Mulut Pak Cipto berucap gegap. Lelaki itu nampak terguncang. Dia baru sadar. Dia yang mengira kalau sudah berhasil melukai iblis itu, ternyata malah terperdaya hingga menikam istrinya sendiri. Lelaki itu berlutut, lalu mengguncang-guncang tubuh istrinya. Dia mencoba tutupi bekas lukanya dengan telapak tangan demi hentikan pendarahannya. Tapi percuma. Ibu Sundari sudah tidak bernyawa. Sundari! Sundari! Pak Cipto berteriak putus asa. Untuk kesekian kalinya dia telah tertipu. Kini dia menyesal, merasa bodoh karena sudah berpikir mampu menghabisi sosok iblis keji itu hanya dengan sebilah belati. Pak Cipto menengadah, nanar menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba dia menyayat lehernya sendiri. Pak Cipto kelojotan dengan darah mengalir dari luka menganga di lehernya. Priok seketika palingkan wajah. Dia tak sanggup melihat. Peristiwa ini terlalu berat untuk disaksikan remaja seusianya. Tubuh Pak Cipto kemudian diam tak bergerak, terkapar bersimbah darah, persis di samping jasad Ibu Sundari. Sementara Citra yang sejak tadi diam, kini tersenyum lalu berpaling pada Priok. "Kamu berikutnya." Citra menunjuk Priok sambil berbicara dengan suara yang aneh, seperti suara banyak orang yang berucap bersamaan. Priok tersurut mundur, lalu lari beramburan. Dia tahu gadis itu bukan Citra lagi. Dia memang telah berjanji untuk menjaga Citra. Tapi baginya, Citra kini sudah tak mungkin lagi dia lindungi. Bagaimana bisa dia melawan iblis? Dia hanya pemuda tanggung yang tak mengerti apa-apa. Meskipun dia rela mengorbankan nyawanya demi Citra, tapi dia tahu hal itu akan sia-sia. Priok terus berlari tak tentu arah, menembus gelapnya hutan dengan hati ketakutan. Tapi kemanapun dia berlari, suara itu selalu terdengar seolah mengikuti. "Kamu berikutnya, kamu berikutnya." Priok semakin ketakutan. Dia mencoba berlari lebih kencang meski kakinya terasa berat. Dia merasa nyawanya kini tengah terancam. Tapi dia mau selamat. Dia tak mau ikut mati di tempat ini. Entah sudah berapa lama Priok berlari, tapi sang hutan seolah tak memberikan jalan keluar. Kakinya ngilu, tubuhnya letih, hingga sebuah akar melintang membuat Priok tersandung, lalu jatuh tersungkur mencium tanah. Priok ingin segera bangkit tapi tak bisa. Tenaganya habis tak tersisa. Kini dia hanya bisa terkapar terengah-engah. Dadanya naik turun dengan ritme tak beraturan. Tenggorokannya kering, pandangannya mengabur menatap langit yang gelap. Dia pasrah, dia menyerah.
Kini wajah ibunya terbayang-bayang di pelupuk matanya. Ibu, tolong aku, Bu. Kemudian gelap. Priok tersadar saat sinar matahari menyentuh wajahnya. Perlahan-lahan dia membuka mata, namun kembali memicing karena silau. Bunyi burung berkicauan terdengar dari segala arah. Pelan-pelan Priok bangkit, lalu duduk bersimpuh di atas tanah. Sekujur tubuhnya terasa layu. Sejenak dia pandangi kakinya yang perih dan berdarah. Dia alihkan pandangan menjelajah sekitarnya. Lalu dia sadar kalau dia masih ada di dalam hutan. Susah payah Priok berdiri lalu berjalan tertatih-tatih. Dia sama sekali tidak tahu harus kemana. Jajaran pohon yang rapat membuatnya kesulitan menentukan arah. Namun matanya berbinar ketika melihat jalan tanah dengan banyak jejak roda. Semangatnya muncul kembali. Dia merasa punya harapan untuk keluar dari tempat ini. Dia ikuti jalan itu hingga akhirnya melihat seseorang lelaki yang sedang mengendarai motor di kejauhan menuju ke arahnya. Priok lambaikan tangan hingga motor itu berhenti. Sang lelaki pengendara nampak terkejut melihat tampang Priok yang tak karuan. Ya Allah, kamu kenapa, Dik? Tolong saya, Pak. Tolong saya. Priok lalu terjatuh terduduk. Sang lelaki bergegas turun dari motornya, kemudian membantu Priok berdiri lalu memapahnya. Kamu masih kuat pegangan? Tanya lelaki itu yang kini telah siap di atas motornya. Sementara Priok yang membonceng di belakangnya hanya bisa mengangguk lemah. 2 tahun kemudian, "Yuk, besok kamu jadi nginep di rumah teman kamu?" Bu Prapti bertanya kepada Priok yang tengah duduk di hadapan buku-bukunya. "Jadi, Bu, kan mau kerjain tugas. Memangnya kenapa, Bu?" Tanya Priok. "Gak apa-apa, cuma tanya aja." "Ya udah, Ibu mau antar kue ke tempat Mbak Lisa dulu," jawab ibunya. "Apa mau Priok antar, Bu?" tanya Priok. "Gak usah, kamu kan lagi belajar," jawab ibunya. Priok mengangguk. Bu Prapti melangkah keluar rumah sambil bersenandung, sementara tangannya menenteng keranjang berisi kue jajanan pasar. Priok menatap keluar jendela, melihat ibunya yang kian menjauh hingga tak nampak lagi. Dalam hati, Priok senang. Ibunya kini nampak baik-baik saja setelah apa yang mereka lalui selama ini. Lalu terdengar ponselnya berdering. Priok pun segera menjawab panggilan ponsel itu. "Yok, kamu lagi ngapain?" tanya Dina di seberang sana. "Ini lagi kerjain tugas. Memang kenapa?" jawab Priok sambung bertanya. "Nanti malam kita jalan yuk. Ada film horor baru. Katanya sih seru," ucap Dina. Sorry Din, kayaknya nggak bisa. Tugasku banyak banget. Lain kali aja ya," jawab Priok. Ya udah deh, nggak apa-apa. Semangat ya belajarnya," sahut Dina di seberang sana. Kemudian mengakhiri pembicaraannya. Priok pun menghela napas. Setelah sekian lama, Dina masih saja coba mengambil hatinya. Tapi Dina tidak salah. Priok yang terlalu baik hingga tak tega memberi penolakan tegas sampai Dina merasa punya harapan. Sebenarnya, Priok sudah mencoba untuk membuka hati pada Diana. Tapi semua itu terasa sulit karena bayang-bayang Citra tak bisa lepas dari ingatannya. Priok kembali fokus pada buku-bukunya. Tapi buku-buku itu malah mengingatkannya akan sosok Pak Cipto. Hatinya selalu terenyuh setiap kali terkenang segala kebaikan lelaki itu. Bagaimana tidak, selama hidupnya Pak Cipto telah membantu keluarganya. Bahkan Priok saat ini bisa kuliah karena Pak Cipto diam-diam telah mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar sehari sebelum peristiwa itu. Kenyataan itulah yang membuat Priok sampai saat ini masih merasa berhutang budi. Hutang budi yang coba dia bayar dengan sengaja bertahan di tempat ini bersama ibunya demi merawat rumah Pak Cipto yang kini kosong. Mengenang Pak Cipto membuatnya kembali teringat akan peristiwa di dalam hutan itu. Sampai sekarang Priok masih tak mengerti kemana jenazah Pak Cipto dan Ibu Sundari. Setelah dilakukan pencarian, jenazah mereka tak bisa ditemukan, termasuk dengan Citra yang ikut menghilang entah kemana. Ketiganya bagai lenyap di telan bumi. Tapi Priok percaya Citra masih ada di sana. Kamu berikutnya. Priok bergumam menirukan suara yang dia dengar dalam pelariannya malam itu. Suara yang juga kerap hadir dalam mimpinya
di mana dalam mimpi itu juga dia melihat Citra yang tengah berdiri sambil melambaikan tangan di depan rumah kayu. Esok harinya, Priok pamit pada ibunya untuk pergi menginap di rumah teman kuliahnya. Tapi ibunya tak tahu kalau Priok punya rencana lain. Ya sudah, belajar yang serius, jangan malah pada bercanda, pesan Bu Prapti saat Priok mencium tangannya. Iya Bu, baik, jawab Priok. Priok lantas menyalakan motornya, lalu pergi dengan rasa bersalah karena sudah membohongi ibunya. Tapi hal itu terpaksa dia lakukan demi mencari jawaban atas segala pertanyaan selama ini. Priok terus memacu motornya jauh meninggalkan kota. Sepanjang jalan, hatinya berdebar-debar, perasaannya campur aduk. Setelah sekian lama, akhirnya dia merasa punya cukup nyali untuk kembali ke tempat itu demi mencari petunjuk keberadaan Citra. Hari menjelang maghrib, ketika motor Priok melintas jalan tanah yang membelah hutan. Sepanjang jalan, dia coba mengingat-ingat dan meyakini kalau dia tak salah arah. Wajah Priok langsung sumringah saat melihat jajaran pohon-pohon pinus yang menjulang. Hingga akhirnya, dia menepi begitu melihat sesuatu yang dia kenali. Priok pun turun dari motornya. Sejenak, dia pandangi batu besar itu. Setelah sekian lama, tempat itu tak banyak berubah. Rasanya seperti baru kemarin dia ada di tempat ini. Matanya kini tertuju pada satu titik. Titik di mana malam itu dia mengawali langkahnya masuk ke dalam hutan bersama Pak Cipto. Meski kini ditumbuhi semak belukar, tapi semua itu tak mampu mengaburkan ingatannya. Priok melangkah masuk melewati sela-sela jajaran pohon. Hari yang makin gelap membuatnya harus menyalakan senter. Dia terus berjalan dengan hati-hati. Rasa takut yang sempat hinggap tak mampu lunakkan tekadnya yang sudah membaja. Tapi setelah sekian lama berjalan, Priok tak juga temukan apa yang dia cari. Ingatannya ternyata tak cukup kuat untuk menentukan arah langkahnya. Tapi Priok tak mau menyerah. Dia sudah bersusah payah untuk sampai ke tempat ini. Tak ada lagi alasan untuk mundur. Priok menyorotkan senternya ke sana kemari. Hawa dingin yang mulai datang sama sekali tak dihiraukannya. Hingga akhirnya sorot senternya menangkap sesuatu di kejauhan. Priok mempercepat langkahnya setengah berlari. Entah mengapa, kini dia jadi antusias. Sampai akhirnya dia berhenti, lalu berdiri sambil menatap nanar. Rumah itu, Priok bergumam sambil memandang ke arah bangunan kayu kusam yang ada di depannya. Dadanya berdebar-debar, bulu kuduknya berdiri. Setelah sekian lama, kini dia telah sampai pada tempat penuh kenangan buruk itu. Priok melangkah hati-hati masuk ke dalam rumah kayu itu yang kini hampir rubuh. Senternya menyorot setiap sudut yang nampak kotor dipenuhi akar menjalar. Tapi di dalam rumah itu, Priok tak menemukan apa-apa. Dia kecewa. Lalu, dia memutuskan untuk mencari di tempat lain. Namun ketika dia sampai di ambang pintu, betapa dia terperangah melihat seseorang yang sedang berdiri di luar sana. Citra, Citra, Priok berucap lirih. Sosok yang selama ini dia rindukan kini ada di depan matanya. Tanpa sadar, Priok melangkah mendekat. Jantungnya berdegup keras, darahnya berdesir kencang. Matanya tak berkedip menatap Citra, seolah tak ingin kehilangan lagi. Citra, Citra. Priok mencoba memanggil. Kini, Citra hanya beberapa langkah di depannya. Priok amat berharap kalau ini benar-benar Citra, walaupun hati kecilnya berkata bukan. Kamu berikutnya. Kamu berikutnya. Tiba-tiba, Citra berkata dengan suara seperti beberapa orang yang berucap bersamaan, sama persis seperti yang Priok dengar waktu itu. Apa maksudmu? Priok beranikan diri untuk bertanya. Dia sadar dengan siapa kini dia berhadapan. Tapi Priok yakin sang iblis tak akan mencelakainya. Dia percaya kalau ada alasan lain mengapa dia dibiarkan hidup. Padahal kalau iblis itu mau, dia sudah mati sejak dulu. Jadilah abdiku yang berikutnya. Tumpahkan darah perjanjianmu di tempat ini saat purnama nanti. Maka akan kukembalikan dia. Bahkan aku akan memberimu lebih daripada itu. Citra kemudian menyeringai penuh misteri, lalu menghilang di telan kegelapan. Citra, Citra. Priok memaki kaget. Dia tak siap dengan kepergian Citra yang sekejap mata.
Tadinya dia ingin bergerak mencari, tapi dia tahu kalau itu akan percuma. Kini, Priok hanya bisa tertegun. Sekarang dia mengerti. Rupanya selama ini iblis itu punya rencana besar untuknya. Ternyata sang iblis sengaja membawa Citra, bukan untuk mengingkari perjanjian dengan Pak Cipto, tapi untuk memancingnya agar dia berusaha membebaskan Citra. Iblis itu ternyata tahu kalau dia sayang pada Citra. Iblis itu tahu kalau dia rela melakukan apapun demi gadis itu. Priok akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sepanjang langkahnya menembus gelap, terjadi perang sengit antara iman dan cinta dalam hatinya. Apakah dia akan memenuhi permintaan iblis itu? Tapi itu artinya dia akan berkhianat pada Tuhan dengan mengabdi pada sang iblis. Tapi kalau dia menolak, dia akan kehilangan Citra untuk kedua kalinya, bahkan untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, malam kian larut, bulan purnama bersinar dengan cahaya keemasan. Pria memacu motornya, menggilas jalan tanah yang tak rata. Setelah malam ini, hari-harinya tak akan pernah lagi sama. Sebuah keputusan besar telah dia buat. Dia akan membawa Citra pulang malam ini. Akan dia tumpahkan darah perjanjian itu untuk sang iblis, lalu siap menjadi abdinya yang baru. Ini jelas sebuah keputusan yang nekat. Terdengar gila dan bodoh bagi kebanyakan orang, tapi bagi Priok, semua akan menjadi benar bila itu tentang Citra. Cintanya pada Citra bagi gunung es yang tak pernah cair. Kehilangan Citra selama ini membuat jiwanya terasa kosong. Andai saja tak ada ibunya, mungkin dia sudah lama gila. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan dia telah memilih untuk membuka lembaran hidup yang baru. Meski dia tahu kalau perjalanannya akan penuh dengan darah dan pengorbanan, tapi dia sudah siap dengan segala resikonya. Lagi pula, harta dan kekayaan dari sang iblis akan membuat derajatnya menjulang sangat tinggi. Dia akan jadi sepadan dan layak bersanding dengan Citra tanpa harus merasa rendah. Begitu lama dia hidup sebagai hamba, begitu lama dia tundukkan kepala. Mungkin tiba saatnya dia menjadi raja, hidup bersanding dengan Citra sebagai permaisurinya. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part awal sampai part akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.